Kembali ke benua bunga Azure, 2. Menurut pemikiran Zhao Feng, akan lebih baik jika roh parsial Sein ungu memindahkannya ke tempat yang lebih akurat. Pertemuan naga sejati suci kemungkinan besar telah berakhir dan kepala Zhao Feng akan sakit karena ditanyai oleh semua orang. Lagi pula, warisan yang dia masuki tidak diketahui dan Zhao Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan kemana Zhao Yufei pergi karena ini dianggap sebagai rahasia besar. Tempat yang sangat ingin dia tuju bukanlah arena kuno atau Canopy Great Country melainkan kampung halamannya. Memikirkan kembali bagaimana dia melakukan perjalanan menuju Canopy Great Country, itu karena situasi di kota kelahirannya. Sebelum dia meninggalkan klan master baru Haiyun Master, dari Broken Moon Clan telah mengirim pembunuh mengejarnya melintasi 13 negara. Sekarang, Zhao Feng memperkirakan waktunya sudah matang dan kekuatannya cukup untuk kembali ke area Cloud. Kamu meminta lebih dari yang kukira, tapi aku memiliki token Sein ungu di sini yang sebanding dengan penanda dimensi. Roh parsial Sein ungu tersenyum dan melambaikan tangannya saat token ungu beriak mendarat di tangan Zhao Feng. Zhao Feng menerima token Sein ungu dengan bingung. Token Sein ungu ini memiliki hubungan samar dengan reruntuhan Sein ungu dan jika suatu hari Anda perlu kembali ke reruntuhan Sein ungu atau jika Yufei membutuhkan bantuan Anda, token ini dapat membuka jalan. Roh parsial Sein ungu menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut dan sangat gembira. Ini berarti dia memiliki kesempatan lain untuk kembali ke sini setelah kembali ke benua bunga Azure. Ini adalah token Sein ungu terakhir dan hanya bisa digunakan 3 kali. Gunakan dengan hati-hati. Roh parsial Sein ungu memperingatkan. Zhao Feng mengangguk dan berjanji untuk melindungi token Sein ungu. Aku juga punya beberapa item untukmu. The Purple Sein Partial Spirit mengangkat tangannya lagi dan sebuah cincin logam kuno, jimat giok naga dan bola kecil hitam muncul di udara. Jantung Zhao Feng melonjak. Naluri memberitahunya bahwa 3 item yang diberikan oleh roh parsial Sein ungu kepadanya tidak normal. Memikirkan bagaimana roh parsial Sein ungu adalah pengendali reruntuhan ini, bagaimana hadiah yang dia berikan dengan mudah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dan tampak sangat bersemangat. Jimat naga giok ini bernama perlindungan naga giok, dan salah satu bahannya adalah garis keturunan naga sejati kuno. Ini mirip dengan Void God Protection tetapi lebih unik. Dia bisa menyerang dan bertahan dan bisa digunakan 2 kali. Roh parsial Sein ungu diperkenalkan. Mata Zhao Feng berbinar setelah mendengar ini. Sebelumnya, dia telah melihat Ye Yanyu menggunakan Void God Protection. Kekuatan dahsyat itu bahkan melukai pohon Yao yang menjulang dengan parah. Void God Protection memiliki 1/10 kekuatan Void God Realm King dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Jika digunakan dengan baik, serangan dari Void God Protection bahkan bisa membunuh Sovereign di Origin Core Realm. Perlindungan naga giok yang diberikan oleh roh parsial Sein ungu kepadanya bahkan lebih unik dan dapat digunakan 2 kali. Cincin logam kuno ini adalah cincin interspatial khusus dan dapat menampung banyak barang dan sangat tangguh. Hampir tidak bisa dihancurkan. Ruang di dalamnya beberapa ratus kali lebih banyak dari semua item interspatial Anda yang ditambahkan dan juga dapat digunakan sebagai tas hewan peliharaan spiritual. Roh parsial Sein ungu tersenyum dan berkata. Zhao Feng terkejut dan ketika dia memasukkan kesadarannya ke dalam cincin logam kuno, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ruang di dalamnya setidaknya memiliki radius 1 mil. Orang harus tahu bahwa barang-barang interspatial normal hanya dapat menampung barang-barang senilai beberapa yard dan cincin interspatial yang dapat menampung radius 1 mil bahkan tidak pernah terdengar di benua bunga Azure. Selanjutnya, cincin logam kuno ini juga dapat menyimpan hewan peliharaan spiritual. Miao miao. Sosok kucing pencuri kecil itu melintas dan menghilang di dalam cincin logam kuno. Dengan cincin ini, tindakan Zhao Feng nantinya akan jauh lebih mudah. Akhirnya, The Purple Sein Partial Spirit memperkenalkan mutiara kecil hitam terakhir. Ini adalah 10.000 mutiara hantu, benda suci untuk dao hantu dan mengandung aura yin dan hantu. Sangat cocok untuk melatih Ghost Course dan Ghost Course normal di dalamnya akan dapat berkultivasi puluhan kali lebih cepat. Saat itu 10.000 kaisar hantu melatih puluhan ribu mayat hantu di dalam ini dan menyapu beberapa sekte bintang 2 yang kuat. Setelah mengambil 10.000 mutiara hantu, Zhao Feng menemukan bahwa item ini beberapa peringkat lebih tinggi dari teratai hitam yang dia ambil. Jelas bahwa roh parsial Sein ungu melihat bahwa Zhao Feng tertarik untuk membesarkan mayat hantu dan karenanya memberikan 10.000 mutiara hantu ini. 10.000 mutiara hantu, perlindungan naga giok, dan cincin logam kuno semuanya sangat membantu Zhao Feng. Zhao Feng bersiap-siap setelah meletakkan ketiga benda itu. Yufei, kita akan bertemu nanti. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melirik Zhao Yufei dalam-dalam. Menjadi pewaris dari Purple Knight Sein Lord dan dimensi Purple Sein, masa depannya dan tekanan padanya tidak kecil. Roh parsial Sein ungu memberi Zhao Feng barang-barang ini dengan harapan Zhao Feng dapat membantunya sedikit terutama sebelum dia tumbuh sepenuhnya. Pada kenyataannya,
Bahkan tanpa barang-barang ini, Zhao Feng akan membantu karena hubungan mereka. Detik berikutnya, seluruh reruntuhan Sein Ungu bergetar sedikit dan ruang tampak terdistorsi. Zhao Feng juga menghilang dari dimensi Purple Sein pada saat ini. Pintu ungu yang bersinar menghilang. Yu Fei, meskipun orang ini tidak memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, sejarah mata kirinya pasti terkait dengannya. Jika Anda bisa menjadi istrinya, akan ada manfaat besar. Mata Purple Sein Partial Spirit penuh dengan senyuman. Zhao Yufei, yang sedang duduk di tanah dan memperbaiki kunci kristal, menjadi merah. Pada saat yang sama di lautan tanpa batas. Sua-sua, sosok demi sosok muncul di udara. Semua tokoh ini adalah murid dari 3 sekte. Beberapa dipenuhi dengan kekecewaan, yang lain sukacita dan kengganan. 3 raja di alam dewa kekosongan membekukan ruang dalam jarak 1000 mil dan setiap jenius ditanyai oleh eselon atas dari 3 sekte. Pada akhirnya, Ye Yanyu dan Zhuang Waner juga dikirim. Warisan reruntuhan Sein Ungu telah berakhir. Kerangka emas itu berkata tanpa emosi. Weng, 3 raja rilem dewa kekosongan tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat itu makhluk tak dikenal dikirim dari reruntuhan Sein Ungu tetapi tidak muncul di tempat kita berada. Alis bibi Dewi berjubah bulan berkerut saat dia menutup matanya dan merasakan sekeliling. Aku juga merasakan perasaan samar yang sama. Kerangka emas dan Raja Jalan Iblis semuanya setuju. Dalam contoh Zhao Feng telah dikirim, 3 raja di alam dewa kekosongan telah merasakan gangguan yang tidak biasa di luar angkasa. Siapa yang akan menjadi keberadaan yang dikirim? Ketiganya memiliki jawaban mereka segera. Pewaris dapat dikecualikan karena pewaris membutuhkan waktu lama untuk mewarisi reruntuhan dan tidak bisa pergi. Para murid dari 3 sekte semuanya memiliki token warisan mereka dan juga dapat dikecualikan. Selanjutnya, roh parsial Sein Ungu akan menghabiskan banyak energi hanya dengan mengirimkan 1 orang ke tempat yang jauh. Itu tidak akan melakukan hal seperti ini untuk para murid dari 3 sekte. Jawabannya sangat jelas. Hanya Zhao Feng yang telah membantu mereka yang akan menerima perawatan ini. Tidak bisa merasakannya lagi. Bibi Dewi berjubah bulan mencoba terhubung dengan kalajengking muda di telapak tangannya. Void God Realm Kings memiliki kemampuan luar biasa dan dengan mudah mengendalikan kalajengking muda. Namun, karena fakta bahwa kalajengking muda itu terlalu jauh dari Zhao Feng dan lemah, ia tidak bisa merasakan Zhao Feng. Sepertinya daerah tempat Zhao Feng berasal bukanlah Kepulauan Tianlu tetapi kekuatan roh parsial Sein Ungu terbatas dan tidak akan bisa mengirimnya terlalu jauh. Bibi Dewi berjubah bulan sudah menebak-nebak. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah dengan sabar meningkatkan kekuatan kalajengking muda itu sampai titik tertentu di mana ia bisa memperkirakan keberadaan pemiliknya. Setelah menghilang dari dimensi Purple Sein, kalajengking muda ini adalah satu-satunya jejak yang mengarah ke Zhao Feng. Di tempat yang jauh, jauh sekali. Di berbagai hutan terpencil, Weng, sebuah pintu ungu bersinar muncul entah dari mana dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi menjadi kacau. Pada saat ini, petir dan angin tampaknya berinteraksi. Meskipun pintu ungu tampaknya didorong kembali oleh langit dan bumi di sini, pintu itu terbuka dengan paksa. Sua, seorang pemuda berambut biru berjalan melalui pintu ungu dan gangguan di sini menyebabkan binatang-binatang itu gemetar ketakutan dan kegelisahan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbuka dan dia bergumam pada dirinya sendiri metode roh parsial Sein Ungu ini tidak terukur. Itu mengirim saya langsung kembali ke benua bunga azure dari reruntuhan. Zhao Feng telah mencium aura yang sangat akrab dengan dia telah muncul. Aura benua bunga azure sangat berbeda dari dimensi Sein Ungu dan tempat Zhao Feng berada sangat dekat dengan 13 negara. Mata Zhao Feng berbinar dan menebak bahwa dia mungkin dikirim ke sudut kecil area Cloud. Area Cloud memiliki 13 negara dan 2 negara kuat. Terlepas dari kota itu sendiri, sisanya adalah tanah tandus dan biasanya dipenuhi dengan sejumlah besar binatang buas yang mematikan. Bahkan beberapa alam roh sejati tidak berani-berani ke sini. Karena tanah tandus terlalu besar dan Zhao Feng muncul entah dari mana, dia tidak yakin di mana dia berada. Cheng, sosok Zhao Feng melintas saat dia mendarat di pohon dan secara naluriah membuka mata spiritual Tuhannya untuk bertahan hidup di tanah. Namun, begitu dia membuka mata spiritual Tuhannya, ekspresinya berubah secara dramatis. Zhao Feng merasakan kedalaman mata kirinya melebar dan mulai terasa sakit. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan kolam beku telah meluas hingga 9,8 yard dan mendekati 9,9 yard. Pemimpin bab. Di hutan terpencil, alis Zhao Feng berkerut dan dia menggosok pelipisnya. Gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dia tidak tahu apakah itu hanya dia, tetapi kolam beku di mata kirinya mulai beriak. Seolah-olah gunung es akan mencair. Perasaan ini, Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia memiliki perasaan yang sama sebelumnya ketika mata spiritual dewa mengalami perubahan, tetapi kali ini lebih menyakitkan. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya,
Tetapi begitu dia melakukannya, rasa sakitnya akan puluhan kali hingga ratusan kali lebih kuat. Zhao Feng tidak bisa memastikan apakah ini karena dia terlalu sering menggunakan matanya di reruntuhan atau mata spiritual Tuhannya akan berevolusi. Mungkin itu sedikit dari keduanya dan sudah mulai mengalami perubahan yang tidak diketahui. Perubahan mata spiritual dewa dan apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng penuh harap dan sedikit khawatir akan hal itu. Dia tidak tahu apa perubahan selanjutnya dari mata spiritual dewa itu. Zhao Feng dengan paksa menenangkan dirinya dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya. Sensasi dingin mengalir ke dimensi mata kirinya dan menghalangi kolam yang membeku. Detik berikutnya, iris kiri Zhao Feng menjadi hitam kembali tapi redup. Dalam dimensi mata kirinya, aura dingin yang membekukan telah menghilang dan digantikan oleh perasaan halus dan berair. Elemen kekuatan garis keturunanku memang terkait langsung dengan mata spiritual dewa. Zhao Feng menemukan bahwa keadaan garis keturunannya adalah antara es dan air. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mengirim bunga es dan kilat ke udara. Riak zat seperti air mekar seperti kristal. Perubahan kekuatan telapak tangan tidak jauh berbeda, tetapi Zhao Feng menemukan bahwa kontrol dan penggunaan kekuatan garis keturunannya lebih dari 2 kali semulus sebelumnya. Zhao Feng tidak tahu apakah perubahan di mata spiritual dewa itu baik atau buruk, tapi dia yakin bahwa, bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, kekuatan tempur dan kartu tersembunyinya sudah cukup untuk mendominasi 13 negara. Dan 2 negara kuat. Pada saat ini, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan mata spiritual dewa dan tidak yakin kemana harus pergi. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melompat ke bahunya dan melemparkan beberapa koin tua ke udara sebelum tersenyum dan menunjuk ke arah tertentu. Peramal kecil, aku akan mempercayaimu sekali saja. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia setengah percaya dan setengah meragukan kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu. Kiyu. Zhao Feng berubah menjadi busur petir kabur yang melesat menuju area tertentu. Menurut arah yang ditunjukkan kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng terbang beberapa ribu mil sekaligus. Di depan adalah tanah tandus, tetapi ada sungai dan danau sesekali yang membuat mata spiritual dewa Zhao Feng terasa akrab dan dekat. Zhao Feng jelas bertemu dengan beberapa binatang mematikan pada periode ini, tetapi dia membunuh mereka dengan jentikan jarinya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak True Mystic Rank dan dapat dianggap sebagai True Lord Rank setengah langkah. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, dia tidak takut dengan True Lord Ranks yang normal. Setelah sedikit lelah, Zhao Feng memanggil Azure Swallow dari cincin logam kuno. Cincin logam kuno memang hadiah yang layak diberikan oleh roh parsial Sein Ungu. Itu bisa menyimpan barang-barang normal serta hewan peliharaan spiritual. Karena dia tidak fokus untuk membesarkannya, budidaya Azure Swallow hanya di alam roh sejati setengah langkah, tetapi kemampuan terbangnya jauh lebih kuat daripada alam roh sejati biasa. Setelah terbang beberapa ribu mil lagi, Zhao Feng masih tidak melarikan diri dari tanah tandus dan sedikit marah dia siap mengeluarkan kucing kecil pencuri itu dan menanyainya. Tepat pada saat ini, dari ngarai di bawah, di sebelah sungai yang panjang, tumbuh 7 atau 8 sosok. Angka-angka ini memiliki kultivasi yang cukup besar yang terlemah adalah alam langit ketujuh yang naik, ada 2 alam roh sejati setengah langkah, dan pemimpinnya adalah seorang ahli di alam roh sejati. Bajingan dari aliansi naga besi, mati. Bagaimana mereka begitu cepat? Orang-orang dari aliansi naga besi sudah mengejar sampai ke sini. Sosok-sosok ini sepertinya baru saja menemukan Zhao Feng dan menyerbu dengan mata merah dan niat membunuh. Zhao Feng bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dengan polosnya diserang. Dia dengan cepat mengamati orang-orang ini dan melihat bahwa 7 atau 8 dari mereka mengacak-acak. Jelas bahwa mereka telah bertempur belum lama ini. Pemimpinnya adalah seorang tetua berjubah coklat yang berada di alam roh sejati dan lebih kuat dari Tuan Haiyun sejak saat itu. Semua orang hati-hati. Meskipun orang ini sangat muda, dia berada di alam roh sejati. Dia tidak dapat mendeteksi kultivasi Zhao Feng, tetapi dia yakin bahwa yang terakhir berada di alam roh sejati. Mereka baru saja bertarung beberapa kali dan kekuatan mereka tidak mencapai puncaknya. 6 atau 7 orang lainnya langsung menjadi berhati-hati. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka masih akan membayar harga yang mahal untuk melukai atau membunuh seorang ahli Realm Spirit sejati. Dalam situasi normal, mereka akan kehilangan lebih dari setengah dari orang-orang mereka untuk menang. Ekspresi Zhao Feng berubah dari terkejut menjadi gembira dan tertarik setelah dikelilingi oleh 8 orang. Akhirnya ada orang. Zhao Feng menghela nafas lega. Melihat Zhao Feng menjadi bahagia bukannya terkejut setelah dikelilingi, wajah sesepuh berjubah coklat menjadi lebih serius dan dia mengutuk dalam hatinya. Bajingan, berikan namamu sebelum kamu mati. Itu adalah pemuda berjubah kaya True Spirit Realm setengah langkah yang berteriak. Menghadapi situasi ini,
Zhao Feng secara naluriah menggunakan mata hatinya untuk menanyai orang-orang ini dengan efisiensi tertinggi, tetapi rasa sakit dari mata spiritual Tuhannya membuatnya melepaskan pemikiran ini. Ya, dia tidak terbiasa dengan hari-hari tidak menggunakan mata spiritual dewa. Zhao Feng menghela nafas tanpa daya, tetapi memikirkannya, senyum muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia memiliki mata spiritual dewa dan kemampuannya mengungkapkan semua yang ada di depannya. Perasaan kontrol itu kuat tetapi membuat prosesnya kehilangan rasanya. Dan sekarang, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan mata spiritual Tuhannya dan bisa mengalami kehidupan orang normal. Perubahan keadaan hati ini membuat ekspresi dingin Zhao Feng meleleh dan menjadi lebih menyenangkan. Oh, baiklah, saya akan memberitahu Anda semua siapa saya sebelum Anda mati. Nama pemimpin bab ini adalah Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura misterius dan memberikan namanya. Saat itu, Zhao Feng telah berpartisipasi dalam perjamuan aliansi 13 negara dan menjadi yang pertama. Namanya melanda seluruh 13 negara. Meskipun 2 tahun telah berlalu, Zhao Feng masih percaya bahwa namanya tidak sepenuhnya dilupakan oleh orang-orang. Zhao Feng. 7-8 orang berhenti sejenak dan beberapa dari mereka mulai berpikir tetapi tidak dapat mengingat ahli rilem roh sejati yang disebut Zhao Feng. Tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Orang-orang saling melirik dengan bingung dan terkejut, lalu semua berbalik ke arah sesepuh berjubah coklat. Penatua berjubah coklat itu jelas sangat berpengalaman dan tahu sebagian besar alam roh sejati di daerah awan. Namun, tetua berjubah coklat juga menggelengkan kepalanya dan mengunci alisnya. Di 2 negara kuat, jenius rilem roh sejati muda seperti itu akan berada di antara Bei Moi dan teman-temannya yang telah memasuki pertemuan naga sejati suci beberapa bulan yang lalu. Melihat ekspresi orang-orang ini, Zhao Feng sangat terkejut. Saat itu, dia dianggap terkenal di 13 negara, tetapi orang-orang ini bahkan tidak tahu namanya. Ini mengejutkannya. Hanya pemuda berjubah kaya di alam roh sejati setengah langkah yang bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini sepertinya muncul 2 tahun lalu di daftar orang yang dicari mati. Tiba-tiba, pemimpin bab Zhao, pemimpin bab. Hati sesepuh berjubah coklat itu melompat saat dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Di seluruh wilayah Cloud, pembudidaya True Spirit Realm tinggi dan biasanya semua setidaknya seorang penatua. Judul pemimpin bab terdengar seperti gelar tingkat menengah, yang tidak mungkin untuk area Cloud. Hanya pembudidaya True Lord Rank dari beberapa ratus tahun yang lalu, ketika agama iblis bulan merah hampir menyatukan benua, diberi gelar pemimpin bab. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, bibit dari Scarlet Moon Demonic Religion mulai hidup kembali di tepi benua. Aliansi naga besi tampaknya didukung oleh agama iblis bulan merah. Ini bukan rahasia di antara eselon atas wilayah Cloud. Mungkinkah orang ini? Penatua berjubah coklat mulai berkeringat dingin saat dia panik karena ketakutan. Jika tebakannya benar, maka bahkan jika partainya beberapa kali lebih kuat, itu masih tidak akan cukup untuk mengisi celah di gigi lawan. Salah satu dari pemimpin bab dari agama iblis bulan merah akan cukup untuk memerintah. Saat itu, setiap bab dari agama iblis bulan merah dapat menghancurkan area awan. Itu benar, saya pemimpin bab Zhao, kata Zhao Feng santai dan tidak setuju. Dia adalah pemimpin bab dari agama darah besi dan, dari reaksi tetua berjubah coklat, dia memiliki tebakan. Ini bukan 13 negara, dan jika tempat ini bukan negara kuat naga besi maka itu adalah negara kuat kaya langit. Tak seorang pun dari 13 negara tidak akan tahu nama Zhao Feng. Bagaimanapun, dia telah memenangkan perjamuan aliansi dan mendapatkan surat perintah dari Master Haiyun sesudahnya. Jadi, apakah tempat ini negara kuat kaya langit atau negara kuat naga besi? Aliansi naga besi terlalu memikirkanku untuk mengirim ahli levelmu untuk membunuh kami. Penatua berjubah coklat mengambil napas dingin dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Aura Zhao Feng tak terduga dan sepertinya menyelimuti dunia. Penatua berjubah coklat tidak bisa melihatnya. Mendengar lawan menyebut dirinya pemimpin babak, tetua berjubah coklat itu 50-60% yakin siapa dia. Yang mulia, cepat melarikan diri dan bertemu dengan Sutua dan Putri Jin. Serahkan dia pada orang tua ini. Tetua berjubah coklat itu berteriak saat kiroh sejatinya mulai menyala. Pada saat itu, radius 20 hingga 30 yard menjadi ditutupi dengan cahaya kuning dan hancur ke arah Zhao Feng. Zhao Feng terkejut saat tubuhnya menjadi sedikit lebih berat. Untuk menghentikan Zhao Feng, tetua berjubah coklat telah membakar kiroh sejatinya untuk memberi Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya kesempatan untuk melarikan diri. Penatua Jiang, kamu, pemuda berjubah kaya, atau Yang Mulia Ketiga, memiliki mata merah dan berkaca-kaca saat dia mundur bersama 6 orang lainnya. Sebelum dia mundur, dia melirik ke arah pemuda berambut biru itu. Siapa dia untuk membuat Penatua Jiang yang kuat merasa putus asa? Domain benteng naga batu. Penatua Jiang berjubah coklat meraung saat dia membakar kiroh sejatinya dan mengeluarkan beberapa telapak naga batu kuning yang menelan sosok Zhao Feng.
Aliansi Naga Besi. Domain Benteng Naga Batu. Penatua Jiang berjubah coklat menggunakan gerakan membunuhnya dan raungan samar naga tampaknya bergema melintasi angkasa. Cahaya kuning cemerlang langsung menerangi segalanya dalam jarak puluhan meter. Naga Batu, satu demi satu, menabrak Zhao Feng dan menciptakan kehancuran yang mematikan saat mereka berputar dan berbalik. Kekuatan yang menghancurkan membuat kekuatan sejati dari Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya gemetar. Alam roh sejati memang layak untuk diteladani. Metode mereka membuat orang lain menonton dengan kagum. Pada saat ini, Penatua Jiang berjubah coklat telah membakar kiroh sejatinya dan yakin dia bahkan bisa menghentikan pangkat mistik sejati yang normal untuk sementara waktu untuk memberi Yang Mulia waktu untuk melarikan diri. Kekuatan sejati Elder Jiang telah mencapai tingkat ini. Bisakah pemuda berambut biru itu benar-benar memblokir serangan Penatua Jiang? Yang Mulia tidak bisa tidak melihat ke belakang saat dia berlari. Dia tidak berani melawan perintah Penatua Jiang, tetapi usia pemuda berambut biru itu bahkan lebih rendah dari usianya sendiri. Metode apa yang dia miliki untuk membuat Penatua Jiang panik ketakutan dan mempertaruhkan nyawanya untuk kesempatan membiarkan Yang Mulia melarikan diri? Yang Mulia merasa tidak mau dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Bum bum bum. Naga-naga itu menabrak pemuda berambut biru dan menciptakan ledakan keras. Yang Mulia dan teman-temannya baru saja kehabisan 100 yard. Apakah dia mati? 7 lainnya melambat dan melihat kembali ke area yang dipenuhi debu. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkin pemuda berambut biru itu tidak terlalu kuat dan benar-benar dibunuh oleh Penatua Jiang dalam satu gerakan. Tanpa perlawanan. Apakah ini nyata? Tingkat pernapasan Penatua Jiang dipercepat saat wajahnya menjadi pucat pasi. Pemuda berambut biru di depan matanya telah terbunuh dalam satu gerakan. Kemenangan yang tiba-tiba membuat Penatua Jiang merasa tidak nyaman. Ketika debu jatuh, pemuda berambut biru itu menghilang bersama angin dan tidak ada jejak auranya. Hahaha. Yang disebut pemimpin bab itu hanya biasa-biasa saja. Kami hanya pernah mendengar tentang domain benteng naga batu Penatua Jiang dalam rumor dan memang sesuai dengan namanya. Yang Mulia Ketiga dan kekhawatiran perusahaan berubah menjadi kebahagiaan saat langkah kaki mereka berhenti. Sebuah dengungan petir melintas di udara. Tidak bagus, lari. Penatua Jiang sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak. Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya semua tercengang. Sangat terlambat. Sebelum mereka bisa bereaksi, suara dingin tanpa emosi terdengar di sebelah telinga mereka. Kiu. Kilatan petir samar mengembun di udara di atas mereka. Apa? Yang Mulia dan teman-temannya mendongak kaget. Seorang pemuda berambut biru yang dikelilingi gelombang petir telah muncul di atas mereka. Yang Mulia Ketiga, lari. Pelacur bulan merah, datang dan lawan aku. Penatua Jiang meraung dengan kebencian dan penyesalan. Zhao Feng tidak peduli dengan dia dan riak petir menyelimuti 6 atau 7 orang di bawahnya. Petir biru langsung berguling radius 20-30 yard dan menutupi kelompok. Arg, 6 atau 7 orang mulai gemetar. Setengah napas kemudian, plop plop plop, Ketiga Mulia dan perusahaan jatuh ke tanah dalam ketakutan. Sensasi mati rasa membuat mereka tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan pemuda berambut biru itu mendarat. Kamu adalah Yang Mulia Ketiga itu. Pemuda berambut biru berjalan ke pemuda berjubah kaya dan bertanya dengan santai. Di antara kelompok itu, pemuda berjubah kaya ini adalah yang terkuat dan kultivasinya telah mencapai alam roh sejati setengah langkah. Dengan demikian, dia bisa bertahan setengah napas. Kamu bisa menyiksa, membunuhku, atau melakukan apapun yang kamu mau. Yang Mulia Ketiga mencoba menenangkan dirinya di depan ketakutan akan kematian. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berencana untuk menanyai mereka karena ini akan memakan banyak waktu. Matanya beralih ke Penatua Jiang berjubah coklat yang dengan cepat mendekat. Aku akan bertanya, kamu menjawab. Jika Anda mengatakan setengah kata yang salah, pemimpin bab ini akan memenggal kakinya. Niat membunuh muncul di wajah Zhao Feng. Langkah tetua Jiang membeku. Gumpalan niat membunuh dari pemuda berambut biru itu membuatnya merasa kedinginan. Yang paling penting, Yang Mulia Ketiga disandera. Menurut analisisnya, lawan setidaknya telah mencapai True Mystic Rank. Tidak ada kesempatan sama sekali. Anda bertanya. Penatua Jiang menghela nafas berat dengan kepahitan dan Zhao Feng mengangguk puas. Kelompok itu terdiam, menunggu pertanyaan Zhao Feng. Pertanyaan pertama, di mana ini? Pemuda berambut biru bertanya dengan santai. Apa? Ketiga Yang Mulia dan teman-temannya merasa seolah-olah tenggorokan mereka tercekik, tetapi Penatua Jiang tidak berani menjawab dengan lambat, ini adalah tepi dari mantan negara kaya langit yang kuat. Beberapa ribu mil tenggara lainnya akan menjadi kota terdekat dari Sky Ridge Strong Country. Negara kuat kaya langit. Mata Zhao Feng berbinar. Ini tidak jauh dari tebakannya. Tempat ini hanya bisa berada di dekat dua negara kuat karena tidak ada yang tidak mengenal Zhao Feng di 13 negara. Mengapa ini disebut bekas negara kaya langit yang kuat? Eksistensi macam apa aliansi naga besi itu?
Zhao Feng terus bertanya, apakah kamu, bukan dari area Cloud? Penatua Jiang bingung. Apakah pemuda ini tidak tahu bahwa negara kuat kaya langit telah dihancurkan dan mantan negara kuat kaya langit sekarang menjadi wilayah aliansi naga besi? Setelah beberapa pertanyaan, Zhao Feng sekarang tahu apa situasi saat ini dari area Cloud. Sebelum Zhao Feng pergi, keseimbangan antara negara kuat naga besi dan negara kuat kaya langit telah rusak. Dari permukaan, itu karena Iron Dragon Strong Country memiliki True Lord rank yang baru, tetapi pada kenyataannya, semua ini disebabkan oleh Scarlet Moon Demonic Religion. 2 tahun lalu, ketika perjamuan aliansi 13 klan diadakan, negara kuat yang kaya langit telah dikalahkan oleh negara kuat naga besi. Untuk menghentikan 13 klan membantu negara kuat yang kaya langit, negara kuat naga besi mengirim para ahli mereka dan menyerang para jenius di perjamuan aliansi. Zhao Feng masih ingat bagaimana klan bulan patah dikejar. Pada hari itu, Master Haiyun mengkhianati mereka dan menyerang Master Klan Bulan Rusak yang asli, mengakibatkan kematian Master Klan yang murni dan cantik. Pada hari itu, Penatua pertama membakar kiroh sejatinya dan kehilangan lengan. Pada hari itu, Zhao Feng memimpin para penyintas dan lolos dari pengejaran para ahli di alam roh sejati. Akhirnya, Zhao Feng mengambil surat Penatua pertama untuk menemukan wanita bernama Liu Qinxin di negara besar Kanopi. Sebelum dia pergi, Zhao Feng telah dicari oleh Master Haiyun di 13 negara. Memikirkan kembali peristiwa ini, hati Zhao Feng campur aduk. Tanpa situasi saat itu, tidak akan ada dia saat ini. Ini juga mengapa Zhao Feng memberikan kesempatan untuk tinggal di reruntuhan Sein Ungu dan memilih untuk kembali ke sini. Aliansi Naga Besi memiliki kendali atas negara kuat Naga Besi, sedangkan negara kuat Kaya Langit dan 13 negara sekarang menjadi bawahan. Dapat dikatakan bahwa seluruh area Cloud telah diambil alih oleh negara kuat Naga Besi dan mereka memperluas kekuatan mereka keluar ke negara-negara kuat terdekat. Suara Penatua Jiang sungguh-sungguh ketika dia menyebutkan kekuatan aliansi naga besi dan dia memperhatikan ekspresi Zhao Feng saat dia berbicara. Pemuda berambut biru kadang-kadang memiliki niat membunuh berkedip dan mendesah. Penatua Jiang menduga bahwa pemuda berambut biru ini seharusnya meninggalkan area awan sebelum aliansi naga besi dibentuk. Pemuda ini memiliki perasaan yang unik terhadap daerah awan, tapi dia bahkan tidak tahu situasi tempat ini. Ini berarti bahwa pemuda ini mungkin bukan musuh. Penatua Jiang menghela napas dan memeriksa Zhao Feng dengan cermat tetapi tidak dapat mengingatnya. Yang mulia ketiga yang menatap tajam ke arah Zhao Feng dan berseru, apakah Anda orang yang dicari 2 tahun lalu? Jenius nomor 1 dari 13 negara. Yang mulia mencoba mengingat pemuda itu. Orang yang dicari memiliki rambut biru dan 1 mata, sementara pemuda di depan mereka ini memiliki rambut biru dan mata kirinya redup. Saya tidak berpikir bahwa masih ada orang di negara kaya langit yang kuat yang mengingat saya. Zhao Feng bergumam, artinya kita bukan musuh tapi teman. Yang mulia ketiga sangat gembira. Itu benar, kita semua berasal dari negara kaya langit yang kuat dan merupakan musuh aliansi naga besi. Yang mulia ketiga dan kami adalah murid pribadi dari Paviliun Angin Langit, kepala 7 klan kaya langit. 5 atau 6 orang lainnya berkata dengan hormat. Zhao Feng ingat bahwa Paviliun Angin Langit adalah klan paling kuat dari negara kaya langit yang kuat dan sebanding dengan salah satu dari 4 keluarga besar yang lebih lemah dari negara besar Canopi. Saat itu dia menghadiri perjamuan aliansi 13 klan dan Paviliun Angin Langit telah dihancurkan. Yang tua ini adalah penatua dari Paviliun Angin Langit dan bukan dari keluarga kekaisaran. Kami mencoba untuk bangkit kembali tetapi kami terus-menerus dikejar oleh aliansi naga besi. Wajah penatua Jiang berjubah coklat dipenuhi dengan kepahitan. Zhao Feng sekarang sepenuhnya memahami situasi area Cloud. Sederhananya, area Cloud sekarang diperintah oleh Iron Dragon Alliance dan hanya sejumlah kecil orang yang melawan. Situasinya jauh lebih parah daripada yang dibayangkan Zhao Feng. Dia bahkan memiliki pemikiran apakah dia harus kembali ke Canopi Great Country dan meminta dukungan. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Meskipun situasi area Cloud buruk, Zhao Feng tidak sama seperti dulu. Pada saat ini, suara terbang muncul di awan. Zhao Feng melirik dan melihat seekor burung besar bersayap darah di awan. Di atasnya ada lebih dari selusin sosok dan aura terlemah ada di langit ke-6 atau ke-7 dari alam naik. Hahaha, spawn dari Skywind Pavilion, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sosok-sosok itu terbang dari burung bersayap darah. Pemimpinnya adalah sosok kurus yang memegang sabit berwarna darah. Orang itu menjilat bibir mereka dan melepaskan aura yang mewarnai langit menjadi merah. Tidak bagus, orang itu adalah pembantai sabit darah, yang pernah membunuh kota yang penuh dengan puluhan ribu orang dan bahkan menghancurkan klan kecil dengan sekelompok elit. Wajah penatua Jiang berjubah coklat menjadi putih pucat. Anggota agama iblis. Mendengar judul pembantai sabit darah, ekspresi orang-orang dari kerajaan kaya langit menjadi abu-abu.
Pria kurus di depan burung bersayap darah itu memegang sabit berwarna darah dan sepertinya adalah wakil dari Dewa Kematian. Gelombang kuat aura berdarah berubah di awan dan membuat jantung semua orang melompat. Apakah surga ingin membunuhku? Bagi saya untuk bertemu dengan pembantai ini. Tubuh yang mulia ketiga gemetar karena putus asa. Di bawah metode yang dikendalikan dan berdarah dari aliansi naga besi, negara-negara marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara mereka, pembantai sabit darah adalah Algojo terkenal dari aliansi naga besi dan terkenal karena pembunuhan. Perlawanan sekecil apapun mengakibatkan pembantaian kota, keluarga, atau bahkan klan. Hanya ekspresi Zhao Feng yang tidak berubah saat dia menggosok mata kirinya dengan malas. Mata spiritual dewa baru saja berubah begitu aku kembali ke sini. Rasa sakit di mata Zhao Feng semakin sakit seiring berjalannya waktu. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual dewa, itu akan sedikit menyakitkan. Adapun pembantai sabit darah, Zhao Feng bahkan tidak memandangnya. Tindakan santai Zhao Feng dilihat oleh Penatua Jiang dan dia terkejut. Pertukaran dari sebelumnya memungkinkan Penatua Jiang untuk menebak bahwa Zhao Feng setidaknya berada di True Mystic Rank. Namun, ini adalah tebakan. Tetapi jika tebakannya benar, Zhao Feng bisa melindungi mereka jika dia mau. Meskipun Blood Cycles Slaterer kuat dan memiliki catatan bertarung melawan True Mystic Rank, dia sendiri belum mencapai True Mystic Rank. Hati Penatua Jiang tergerak dan menjadi hamil. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki adalah bahwa Zhao Feng tidak akan membantu karena area awan sekarang berada di bawah kendali aliansi naga besi. Jika Zhao Feng menyerang, itu berarti melawan aliansi naga besi. Meskipun True Mystic Rank kuat, itu tidak cukup untuk melawan aliansi naga besi. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuh kalian semua. Pembantai sabit darah mendarat dari burung bersayap darah. Lebih dari selusin sosok tampaknya adalah dewa yang turun dari langit dan mengelilingi kelompok itu dengan pengalaman. Penatua Jiang gelisah sementara yang mulia ketiga dan kaki rekan-rekannya gemetar ketakutan. Mereka telah mendengar nama terkenal pembantai sabit darah dan 10 napas pertimbangan selalu sikapnya. Menyerah atau mati. Pembantai sabit darah menjilat bibirnya. Dia suka menyaksikan musuh berjuang dalam ketakutan yang tak terbatas. Matanya yang lucu mengamati kelompok itu dan dia dengan samar menganggukkan kepalanya. Tatapan Blood Cycles Slaterer tiba-tiba terkunci pada sebuah sosok. Di antara kelompok itu, seorang pemuda berambut biru tampak lelah dan menonjol. Tidak ada ketakutan di mata pemuda ini dan dia sepertinya tidak menyadari situasinya. Jika itu adalah orang biasa, itu tidak masalah. Namun, aura dari pemuda ini seperti jurang tak berdasar yang dipenuhi dengan rasa dingin. Benar, pangkat mistik sejati. Hati pembantai sabit darah melonjak saat senyum main-mainnya digantikan dengan kesungguhan. Ketika pembantai sabit darah mengucapkan 3 kata pangkat mistik sejati, Penatua Jiang menghela nafas. Bagaimanapun, budidaya Blood Cycles Slaterer telah mencapai puncak True Human Rank dan bahkan lebih kuat dari Elder pertama dari klan Bulan Rusak. Kekuatan Blood Cycles Slaterer jelas merupakan yang teratas di antara mereka yang berada di True Human Rank dan dia memiliki pengalaman melawan mereka yang berada di True Mystic Rank. Perasaannya tidak akan salah. Angin berhembus pelan dan suasana hening. Informasinya salah. Ada True Mystic Rank di antara bibit kerajaan kaya langit. Wajah pembantai sabit darah dipenuhi dengan kehikmatan dan keringat dingin muncul di dahinya. Sosok anggota aliansi naga besi di dekatnya semuanya membeku. Di area Cloud, True Lord Ranks jelas merupakan raja yang dapat menentukan kehidupan semua orang. Di aliansi naga besi, jumlah True Lord Ranks dapat dihitung dengan satu tangan. Mengesampingkan area Cloud, bahkan Canopy Grid Country hanya memiliki beberapa True Lord Ranks, dan setiap True Lord Rank dapat mempengaruhi keseimbangan Grid Country. Di area Cloud, jumlah True Lord Ranks bahkan lebih sedikit dan tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, True Mystic Ranks menjadi kekuatan pertempuran terkuat dan cukup untuk memerintah satu sisi. Sulit membayangkan bahwa pemuda ini telah mencapai puncak area Cloud. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan mengapa Anda membantu Skyreach Imperials? Pembantai sabit darah telah mengalami gelombang kasar dan segera menjadi tenang. Matanya berbinar saat dia menatap pemuda berambut biru. Dia memperkirakan bahwa pemuda ini telah mencapai True Mystic Rank belum lama ini, yang berarti dia mungkin bisa memblokirnya. Tentu saja, dia harus mengintai Zhao Feng sebelum itu. Zhao Feng mengangkat kepalanya dengan lelah, dan berkata tanpa ekspresi, aku akan memberimu 10 napas untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuh kalian semua. Apa yang dikatakan pembantai sabit darah diulang kembali kepadanya. Apakah kamu ingin menjadi musuh aliansi naga besi? Ekspresi pembantai sabit darah itu jelek. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi lawan berada di True Mystic Rank, mengingat sikap pembantai sabit darah, dia pasti sudah menyiksa lawan sampai mati. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan True Mystic Rank, terutama dengan Elder Jiang di sampingnya.
10-9. Suara Zhao Feng membuat hati pembantai sabit darah dan teman-temannya berkedut. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya sangat gembira. Siapa yang mengira bahwa situasinya akan berbalik 180 derajat? Beberapa saat yang lalu, mereka memilih antara menyerah dan mati. Detik berikutnya, Zhao Feng dengan santai membalikkan keadaan. Selanjutnya, aura tak terlihat Zhao Feng sangat kuat. Logikanya, Blood Cycle Slaterer seharusnya tidak tercengang oleh seorang pemuda yang baru saja mencapai True Mystic Rank karena dia sangat berpengalaman, tetapi entah bagaimana, jiwa Blood Cycle Slaterer merasa tidak nyaman. Bahkan True Mystic Ranks yang dia kenal tidak memberinya tekanan seperti itu. Keyakinan karena kekuatan dan tingkat energi mental membuat orang lain memandangnya. Itu mirip dengan seorang nobel. Mereka mungkin tidak lebih kuat, tetapi setiap tindakan dan gerakan mengandung kekuatan. Zhao Feng memberikan perasaan yang mirip dengan ini. Kembali ke reruntuhan Sein Ungu, para jenius True Mystic Rank yang mati karena dia berjumlah beberapa lusin dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Bahkan beberapa dari True Lord Ranks yang lebih lemah bukanlah lawannya. 876. Di mata Zhao Feng, pembantai sabit darah seperti semut dan sikapnya ditampilkan. Mundur kembali. Pembantai sabit darah tiba-tiba membuat keputusan berdasarkan insting. Pertama, musuh memiliki dua pembudidaya Realm Spirit sejati dan salah satunya adalah True Mystic Rank. Bertarung secara langsung berarti peluang kemenangannya kurang dari 30%. Kedua, pemuda berambut biru memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman dan, sebagai seorang pembantai, rasa kematiannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang normal. Mundur. Dengan perintah pembantai sabit darah, anggota aliansi naga besi langsung bereaksi. Kalau begitu kamu bisa mati. Rasa dingin melintas di wajah Zhao Feng. Cincin petir. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk udara. Busur petir menyambar dalam radius puluhan yard. Kiyu. Busur petir itu seperti ular hidup yang mengelak di sekitar Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya sebelum menggigit anggota aliansi naga besi. Arg. Tangisan terdengar satu demi satu. Tepuk-tepuk. Lebih dari selusin anggota aliansi naga besi di dekatnya berubah menjadi tubuh hangus. Hanya dalam satu napas, semua orang selain pembantai sabit darah telah meninggal. Satu gerakan. Jantung pembantai sabit darah berhenti berdetak dan ekspresinya berubah secara dramatis. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya semuanya membeku dan tidak berani bergerak di depan aura petir yang menakutkan itu. Mereka awalnya berpikir bahwa gerakan Zhao Feng akan menelan mereka juga, tetapi serangan Zhao Feng hanya membunuh musuh. Kontrol seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Penatua Jiang. Pembantai sabit darah mulai menyadari bahwa Zhao Feng mungkin bukan pangkat mistik sejati yang normal. Lari. Pembantai sabit darah hanya memiliki pemikiran ini. Kekuatan Zhao Feng jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, dan peluang untuk menang kurang dari 30%. Ada juga Penatua Jiang. Kiyu. Pembantai sabit darah membakar kiroh sejatinya dan berubah menjadi api berwarna darah yang melesat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu teknik apa yang digunakan pembantai sabit darah untuk meningkatkan kecepatannya ke True Mystic Rank. Keterampilan pembantai sabit darah ini agak mirip dengan Istana Iblis Bulan. Hati Zhao Feng tergerak saat dia melihat nyala api berwarna darah itu meledak. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya saat dia melihat pembantai sabit darah pergi. Penatua Jiang sedikit panik. Sepertinya pembantai sabit darah sangat waspada terhadap Zhao Feng, dan jika Zhao Feng mengejarnya, kemungkinan besar dia bisa membunuh pembantai sabit darah. Setelah pembantai sabit darah lolos, itu akan jauh lebih berbahaya. Penatua Jiang, dari klan mana pembantai sabit darah ini? Zhao Feng tampaknya tidak terburu-buru. Banyak anggota dari aliansi naga besi berasal dari daerah awan, seperti 2 negara kuat atau 13 negara. Namun, aliansi naga besi memiliki agama iblis bulan merah di belakang mereka dan banyak anggota inti berasal dari agama iblis. Pembantai sabit darah bukan dari daerah awan jadi dia kemungkinan besar adalah anggota dari agama iblis bulan merah. Penatua Jiang berkata dalam-dalam. Agama iblis bulan merah Istana Iblis Bulan. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dia secara naluriah membuka mata spiritual Tuhannya untuk mencoba dan melihat bagaimana pembantai sabit darah menggunakan keahliannya, tetapi begitu dia melakukannya, mata spiritual Tuhan meledak kesakitan. Hukum petir angin. Zhao Feng tak berdaya menggosok mata kirinya. Dia tidak terlalu terbiasa untuk tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya. Di sebelahnya, mata Penatua Jiang berkedip saat dia memperhatikan detail ini. Dalam contoh saat itu, dia telah melihat mata kiri Zhao Feng berkedip biru, tetapi karena seberapa cepat itu berlalu, itu hanya tampak seperti ilusi. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Zhao Feng menggosok mata kirinya. Saudara Zhao, pembantai sabit darah itu adalah orang yang sangat jahat. Jika Anda membiarkan dia pergi, masa depan kita akan penuh dengan masalah. Penatua Jiang berkata dengan sungguh-sungguh.
Melihat api berwarna darah berjalan semakin jauh, Penatua Jiang menjadi khawatir tetapi pemuda berambut biru itu masih riang dan tampak lelah. Zhao Feng jelas tahu alasan di balik membunuh akar dan tidak akan baik ketika saatnya tiba. Pembantai sabit darah ini hanya ikan kecil. Jika aku bisa menggunakannya untuk memancing anggota inti dari aliansi naga besi. Zhao Feng berpikir, tidak ada masalah baginya untuk membunuh pembantai sabit darah dan jika dia benar-benar menginginkannya, pembantai sabit darah bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, ketika Zhao Feng menyadari bahwa keterampilan pembantai sabit darah mirip dengan istana iblis bulan, pikirannya berubah. Sebuah bayangan tertinggal saat Zhao Feng berubah menjadi busur petir. Mulut Penatua Jiang dan teman-temannya menganga saat pemuda yang berada tepat di depan mata mereka menghilang. Lihat, Yang Mulia dan teman-temannya mengangkat kepala mereka dan melihat seberkas kilat biru melintas di antara awan dan mengejar api berwarna darah. Sosok Zhao Feng bisa terlihat samar-samar dalam kilatan petir dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada api berwarna darah. Zhao Feng ini memahami kekuatan petir dan berspesialisasi dalam kecepatan. Sepertinya pembantai sabit darah tidak bisa melarikan diri. Penatua Jiang menghela nafas dan dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Pada waktu bersamaan, ketika pembantai sabit darah telah kehabisan 1 hingga 2 mil dengan teknik rahasianya, dia tiba-tiba mendengar deru angin dan dengungan petir. Bodoh amat, dia memahami hukum petir. Tidak, itu adalah hukum petir angin. Wajah pembantai sabit darah sangat jelek. Saat Zhao Feng terbang, dia menyebabkan petir bersenandung dan angin kencang mendorongnya. Baik keterampilan berbasis petir dan keterampilan elemen angin berspesialisasi dalam kecepatan dan ketika keduanya digabungkan, itu pasti yang tercepat. Kaisar petir angin pernah menggunakan angin dan petir dengan sempurna. Dia dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan pertempurannya tak tertandingi. Dalam pikirannya, Wind Lightning Tablet masih compang camping dan gelap. Itu mengeluarkan aura kuno dan di permukaan tablet, maksud angin dan kilat dilepaskan. Kesadaran Zhao Feng merasakan dunia angin dan kilat. Dunia itu seperti tablet petir angin. Meskipun compang camping dan usang, busur petir ditembak jatuh dari langit dan tornado terbentuk. Dengan penguasaan Zhao Feng saat ini, dia hanya bisa merasakan satu sudut dunia tablet kuno. Hukum petir angin yang dia pahami dari tablet kuno bahkan tidak 1%. Penggabungan angin dan kilat menciptakan kecepatan tercepat. Saya baru saja mulai memahaminya, tetapi kecepatan saya telah melampaui ketika saya berada di reruntuhan Sein Ungu. Saat Zhao Feng terbang, dia menaruh sebagian fokusnya ke tablet petir angin. Dia tidak menggunakan kecepatan maksimumnya atau dia akan menyusul pembantai sabit darah sejak lama. Baik petir dan angin adalah elemen alam yang akrab dengan Zhao Feng. Petir mengambang Fairy, Wind Lightning Palm, Mystic Flower Treasure Bible, Lightning Inheritance dan semuanya terhubung dengan setidaknya satu dari keduanya. Karena fondasi inilah Zhao Feng memilih warisan Kaisar Petir Angin dan hampir tidak bisa memahaminya. Di langit, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, mengitari pegunungan dan sesekali pergi ke hutan. Namun, tidak peduli berapa banyak api berwarna darah berjuang, itu tidak bisa menyingkirkan petir biru di belakangnya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan mengapa Anda ingin menjadi musuh aliansi naga besi? Bahkan jika saya mati, setidaknya beritahu saya nama Anda. Wajah pembantai sabit darah itu penuh dengan keputusasaan. Kesenjangan antara True Human Rank dan True Mystic Rank tidak dapat dengan mudah ditembus. Pembantai sabit darah kuat di antara mereka yang berada di tingkat kultivasinya tetapi hanya bisa bertarung melawan mereka yang berada di True Mystic Rank dalam waktu singkat atau gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah pertarungan diseret, dia jelas bukan tandingan True Mystic Rank. Musuhnya kali ini memahami hukum angin dan petir dan kecepatan serta daya tahannya lebih baik darinya. Hehe. Santai, aku tidak akan membiarkanmu mati. Senyum main-main terdengar di sebelah telinga pembantai sabit darah dengan dengungan petir. Wajah pembantai sabit darah kehilangan warnanya dan dia mengambil napas dingin setelah mengetahui bahwa Zhao Feng telah menggunakan metode misterius untuk mendekatinya. Sabit darah bulan sebagian. Bagaimana pembantai sabit darah bersedia dikalahkan dengan begitu mudah? Dia membakar kiroh sejatinya dan menebas bulan yang tidak lengkap yang membuat jiwa bergetar. Dan menutupi langit dengan warna darah. Langkah ini jelas merupakan kartu pembunuhan Blood Cycles Laterer. Setengah tahun yang lalu, dia telah menggunakan langkah ini untuk melukai True Mystic Rank dan berhasil melarikan diri. Sabit darah bulan parsial, tidak bagus, langkah ini dapat mengancam sebagian besar True Mystic Ranks. Puluhan mil jauhnya, Penatua Jiang menangkap sedikit aura gerakan tetapi perubahan mendadak terjadi pada saat berikutnya. Bulan berwarna darah yang kuat hancur di udara. Kamu, wajah pembantai sabit darah itu putih pucat dan tubuhnya berkerut. Sepasang tangan yang kuat menempel erat di bahunya dengan kilatan petir biru. Memang, asal dari skill ini mirip dengan yang digunakan oleh para jenius dari Istana Iblis Bulan, tapi jauh lebih kasar.
Zhao Feng bergumam. Di reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng telah membunuh banyak orang dari Istana Iblis Bulan juga. Setelah mengkonfirmasi jawabannya, Zhao Feng mengirim kilatan cahaya ke dantian pembantai sabit darah. Kamu tidak. Pembantai sabit darah melolong ketakutan dan berjuang. Setengah napas kemudian, dantiannya patah dan wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Pembantai yang ditakuti semua orang sekarang sama lemahnya dengan ayam. Perubahan mendadak ini lebih menakutkan daripada kematian. Membunuhmu terlalu baik, melumpuhkan kultivasi Anda dan membuat Anda mengalami bagaimana rasanya menjadi lemah jauh lebih menyakitkan. Zhao Feng melambaikan tangannya dan melemparkan pembantai sabit darah ke tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang bertemu dengan Penatua Jiang dan teman-temannya. Terima kasih, Saudara Zhao. Penatua Jiang dan rekan-rekannya semua mengucapkan terima kasih karena mereka lolos dari kematian mereka tetapi hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng tidak membunuh pembantai sabit darah. Bagaimanapun, pembantai sabit darah akan membawa berita tentang Zhao Feng kembali ke aliansi naga besi. Bisa dibayangkan bahwa dalam waktu singkat, Zhao Feng akan dicari oleh aliansi naga besi dan menyebabkan banyak masalah. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya melakukan ini dengan sengaja. Apakah dia tidak tahu kekuatan aliansi naga besi? Atau apakah dia masih melakukan ini dengan sengaja? Berpikir sampai di sini, hati Penatua Jiang tergerak. Musuh-musuh adalah teman. Jika Zhao Feng bekerja sama dengan mereka, itu akan sangat bagus. Zhao Feng menggosok mata kirinya dan melihat ke arah 13 negara. 13 negara berada di antara dua negara kuat dan tidak terlalu jauh dari dua negara kuat. Melihat Zhao Feng memiliki pikiran untuk pergi, Penatua Jiang panik. Teman kecil, kamu menyelamatkan kami. Hidup, bagaimana kami tidak bisa memperlakukanmu dengan baik? Saudara Zhao baru saja kembali ke daerah Cloud dan mungkin tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Kami dapat membantumu dan aku yakin Sutua dari aliansi pembunuh naga akan menarik minatmu. Yang mulia tidak bisa tidak memohon. Aliansi pembunuh naga, langkah kaki Zhao Feng berhenti. Anggota aliansi pembunuh naga sebagian besar berasal dari kekuatan yang telah dihancurkan oleh aliansi naga besi dan sebagian besar dipimpin oleh 7 klan dari negara kaya langit. Ootsu adalah pemimpin dari aliansi pembunuh naga dan bertarung melawan aliansi naga besi. Yang mulia ketiga menjelaskan, daerah awan berada di bawah kendali aliansi naga besi dan hanya 2 kata pembunuhan naga, yang jelas ditujukan kepada aliansi naga besi. Zhao Feng tersenyum tipis dan hendak menolak tawaran itu. Meskipun dia sedikit tertarik pada aliansi pembunuh naga, itu tidak memikat seperti kembali ke 13 negara. Namun, saat dia hendak berbicara, gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku mulai beriak dan mencapai 9,9 yard. Mata spiritual dewa akan mengalami perubahan. Apakah karena memahami tablet batu petir angin? Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada tahap saat ini, kultivasinya berada di setengah langkah True Lord Rank dan tingkat energi mentalnya lebih kuat dari True Lord Rank tahap akhir normal. Selama dia memasuki pengasingan, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke peringkat Tuan Sejati. Namun, pada saat kritis ini, mata spiritual dewa sedang mengalami perubahan. Zhao Feng menganalisisnya dengan cermat. Dia punya 2 kartu untuk kembali ke 13 negara. Salah satunya adalah perlindungan naga giok dan tombak kekaisaran es, senjata kelas bumi yang telah bergabung ke dalam tubuhnya. Tugas terpenting saat ini adalah membiarkan mata spiritual dewa berhasil menjalani perubahan ini. Efeknya akan lebih besar daripada mencapai True Lord Rank. Zhao Feng segera membuat keputusan. Dengan mata spiritual dewa, dia bisa mengalahkan sebagian besar peringkat Tuan Sejati bahkan tanpa mencapai peringkat itu sendiri. Dibandingkan dengan itu, mencapai True Lord Rank tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Lagi pula, dia sudah memiliki tingkat energi mental dari pangkat Tuan Sejati dan bisa melawan pangkat Tuan Sejati lainnya bahkan tanpa menggunakan mata spiritual dewa. Saudara Zhao, bagaimana menurutmu? Penatua Jiang menunggu dengan penuh harap jawaban Zhao Feng. Yang mulia tiba-tiba teringat sesuatu. Adik perempuanku yang ke-9 adalah jenius nomor 1 di negara kaya yang kaya akan langit dan cantik yang baru saja kembali dari pertemuan naga sejati suci. Saya percaya bahwa seorang jenius seperti Saudara Zhao akan pernah mendengar tentang pertemuan naga sejati suci sebelumnya dan mungkin memiliki beberapa kesamaan kata dengan saudara perempuan saya. Putri Jin. Berbicara sampai di sini, Yang mulia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjadi sombong. Putri Jin cantik dan dia telah memasuki pertemuan naga sejati suci. Dia percaya tidak ada yang bisa menolak umpan ini. Apa yang membuatnya kecewa adalah bahwa Zhao Feng tampaknya menjadi lebih lelah dan hanya mendongak ketika pengumpulan naga sejati suci, disebutkan tetapi tidak menunjukkan terlalu banyak minat. Jika Yang Mulia tahu bahwa pemuda di depannya ini tidak hanya pergi ke pertemuan naga sejati suci dan menjadi keajaiban luar biasa yang menduduki peringkat 1 atau 2, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan.
Zhao Feng belum pernah mendengar tentang Putri Jin sebelumnya dan hanya mengingat Putri Linyu dari negeri ungu yang bangkit. Tentu saja, ada beberapa ribu peserta dalam pertemuan naga sejati suci dan orang-orang yang menurut kesan Zhao Feng semuanya setidaknya berada di 1 atau 200 teratas atau mereka yang pernah dia lawan sebelumnya. Lebih tepatnya dikatakan, hanya mereka yang berada di peringkat 100 teratas yang menarik minatnya. Untuk Zhao Feng saat ini, pertemuan naga sejati suci adalah kejayaan di masa lalu dan tidak memiliki banyak tantangan tersisa. Dia jelas tidak begitu tertarik lagi. Pada saat ini, mata spiritual dewa sedang mengalami perubahan dan mata kiri Zhao Feng terasa tidak cocok dan menjadi lebih lelah. Dia ingin tidur. Aku lelah bepergian, terima kasih atas bantuanmu. Mata Zhao Feng berkedip dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Penatua Jiang, yang mulia ketiga, dan rekan-rekannya semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Penatua Jiang merasa aneh. Mengapa Zhao Feng tiba-tiba berubah pikiran dan pergi bersama mereka? Dia merasa bahwa jawaban ini terletak pada fakta bahwa Zhao Feng terus menggosok mata kirinya. Tebakan Penatua Jiang benar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berkembang dan dia tidak bisa segera kembali ke 13 negara. Kedua, dia tertarik dengan aliansi pembunuh naga ini. Tanpa keraguan, Zhao Feng kembali ke daerah Cloud berarti permusuhan dengan aliansi naga besi. Saudara Zhao, jika Anda berkenan. Yang mulia ketiga mengangkat tangannya dan Penatua Jiang memanggil seekor elang terbang dari langit. Zhao Feng tidak menolak dan duduk di punggung elang. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus bertemu dengan Sutua dan Putri Jin sesegera mungkin. Penatua Jiang mengendalikan elang terbang dan segera terbang ke awan. Zhao Feng tidak menanyakan alamatnya. Dalam perjalanan, dia menanyakan detail spesifik dari area Cloud dan terutama tentang aliansi naga besi dan 13 negara. Penatua Jiang, yang mulia ketiga, dan teman-temannya menjawab semuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kantuk di Zhao Feng menjadi lebih berat. Miao miao. Zhao Feng menggesek cincin logam kuno dengan tangannya dan seekor kucing abu-abu kecil yang sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat di bahunya. Sebuah cahaya melintas di mata Penatua Jiang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin interspatial yang bisa menyimpan hewan peliharaan spiritual. Kucing di depannya ini memberinya perasaan yang cerdas dan setelah memanggil kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng menutup matanya dan tidur. Dalam hembusan angin, rambut biru Zhao Feng melambai dengan lembut dan misterius. Orang-orang dari Sky Ridge Imperials terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pemuda yang telah mengalahkan pembantai sabit darah ini akan tertidur dengan begitu santai. Namun, tidur Zhao Feng berbeda dari evolusi mata spiritual dewa terakhir kali. Dalam perjalanan, Zhao Feng akan bangun setiap beberapa jam atau setengah hari tetapi akan segera tertidur setelahnya. Kelompok dari kerajaan kaya langit pertama kali terkejut tetapi kemudian terbiasa. Masalah tidur, Zhao Feng diterima oleh mereka, meskipun mereka merasa itu sedikit aneh. Setengah bulan kemudian, di istana bawah tanah dengan batu merah tua, melaporkan ke Palace Lord, misi Blood Cycle Slaterer berakhir dengan kegagalan. Seorang pria berjubah darah muncul di istana bawah tanah dengan hormat. Di depannya ada singgasana tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. Di bawah singgasana ada genangan darah yang menggelegak dan berasap. Weng, kilatan warna darah muncul dan aura dengan aura menakutkan mulai terlihat. Sosok itu dipenuhi dengan garis perak gelap dan seperti mayat berwarna darah, yang membuat orang lain mendongak ketakutan. Pembantai sabit darah hanyalah anggota pangkat manusia sejati dari aliansi naga besi dan termasuk dalam kendali tetua inti ke-18. Mengapa Anda melaporkan ini kepada saya? Mayat berwarna darah itu duduk di atas tahta. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali mayat bergaris perak, ini sebagai pelindung mayat darah. Melaporkan kepada Tuan Istana, Penatua inti ke-18 telah pindah dan mengejar kerajaan dan perusahaan kaya langit. Pembantai sabit darah ingin melihat Tuan Istana beberapa kali tetapi ditolak dan mengatakan bahwa kekuatan pelakunya jauh lebih kuat daripada Penatua inti normal. Pria berjubah darah itu berkata dengan gelisah. Menurut aturan, misi pembantai sabit darah harus dilaporkan kepada Penatua inti ke-18. Melaporkan ini kepada Palace Lord adalah terlalu tinggi. Petik 1. Bagaimana pembantai sabit darah mati? Tuan Istana, bergaris perak bertanya dengan samar dan jelas memiliki kesan samar tentang pembantai sabit darah. Pembantai sabit darah lumpuh dalam satu gerakan. Pelakunya adalah seorang pemuda berambut biru dan dengan sengaja membiarkan pembantai sabit darah hidup-hidup. Pria berjubah darah itu berkata, siapa yang berani menjadi sombong ini? Ekspresi Tuan Istana mayat darah berubah dan bahkan pria berjubah darah yang menceritakan kisah itu terkejut. Sejak pembentukan aliansi naga besi, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Musuh dengan sengaja membiarkan seseorang hidup untuk melapor kembali. Orang yang sombong seperti itu bahkan membuat Tuan Istana Bulan Merah merasa terkejut.
Aliansi naga besi menguasai daerah awan dan pasukan mereka berkembang. Mereka yang biasanya dikejar oleh Iron Dragon Alliance melakukan yang terbaik untuk lari dan bersembunyi dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Siapa yang berani meninggalkan seseorang hidup-hidup? Ini memprovokasi aliansi naga besi. Bagaimana sejarah pemuda berambut biru ini? Wajah Raja Istana Mayat Darah dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Sejarahnya tidak diketahui tetapi menurut dugaan kami, dia sangat mungkin jenius nomor 1 dari 13 negara yang telah melarikan diri. Zhao Feng, tetapi keduanya tidak terlihat terlalu mirip. Pria berjubah darah itu berkata dengan ragu dan kemudian mengeluarkan sebuah gambar. Gambar ini dibuat oleh ringkasan pembantai sabit darah sebelum kematiannya. Kirim urutan-urutan pembunuhan peringkat 1 di seluruh area Cloud. Suara dingin Tuan Istana Mayat Darah bergema di istana bawah tanah dan jantung pria berjubah darah itu melompat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tuan Istana Mayat Darah akan menggunakan perintah pembunuhan peringkat 1. Jumlah perintah pembunuhan peringkat 1 yang dikirim oleh aliansi naga besi sejak awal pembuatannya dapat dihitung dengan satu tangan. Biasanya, hanya mereka yang berada di peringkat Tuan Sejati atau mereka yang mempermalukan aliansi naga besi yang akan memiliki urutan pembunuhan peringkat 1. Secara teknis ini adalah perintah pencarian tertinggi untuk aliansi naga besi. Bawahan ini sekarang akan mundur. Pria berjubah darah itu mengambil kembali gambar itu dan hendak pergi. Tunggu. Mata penguasa Istana Mayat Darah mengamati gambar itu dan berseru dengan keras. Ini adalah gambar pelakunya yang berambut biru dan telah disempurnakan puluhan kali sesuai dengan deskripsi Blood Sickle Slaughterer dan ternyata 90% mirip dengan orangnya. Pria berjubah darah itu bisa mendeteksi emosi dengan sangat baik dan menyerahkan gambarnya. Pemuda ini, Blorkor Palace Lord mengambil gambar itu dan ekspresinya mulai berubah saat dia mengingat sepotong ingatan. Mungkinkah Tuan Istana ini, salah satu penentu aliansi, mengenal pemuda itu? Tuan Istana Mayat Darah menatap gambar itu untuk waktu yang lama dan merasa itu sangat akrab bagi seorang pemuda. Memikirkan kembali penghinaan yang diberikan pemuda kepadanya, Tuan Istana Mayat Darah diliputi kemarahan. Saat itu di Gua Bulan Merah, pelindung Mayat Darah baru saja bangun dan dalam kondisi lemah. Pada saat itu, dia ingin menggunakan Zhao Feng dan teman-temannya untuk digunakan sebagai pengorbanan darah tetapi malah dikalahkan oleh Zhao Feng. Kirim perintah untuk mengetahui sejarah pemuda ini dan aku ingin dia hidup. Tuan Istana Mayat Darah mengalihkan pandangannya dari gambar. Beberapa tahun kemudian, penampilan dan karakteristik Zhao Feng telah berubah sehingga meskipun Raja Istana Mayat Darah merasa bahwa dia familiar, dia tidak yakin. Namun, dia lebih suka membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Beberapa hari kemudian, di dalam pegunungan pedesaan yang kuat di Sky Ridge. Seekor elang terbang dengan lelah di udara. Zhao Feng duduk di atas elang dan perlahan membuka matanya dan bertanya berapa hari telah berlalu secara total. Saudara Zhao, sejak hari itu dan seterusnya, Anda telah tidur total 12 hari dan setiap kali Anda bangun itu hanya untuk sementara waktu. Yang Mulia Ketiga berkata, aku adalah aku. Elang itu mendarat di ngarai yang dikelilingi kabut. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Sebuah desa kecil muncul di depan mata. Saudara Zhao, ini adalah salah satu benteng inti dari aliansi pembunuh naga. Penatua Jiang takut Zhao Feng akan terus tidur. Selama beberapa hari terakhir, masalah tidur, Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan tetapi setiap kali dia bangun mata kirinya akan berubah menjadi biru berair. Aura sedingin es Zhao Feng mulai menjadi dingin dan rambut birunya menjadi lebih lembut. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku 9,9 yard hampir sepenuhnya meleleh menjadi air. Aku masih bisa bertahan beberapa saat sebelum aku tertidur. Mudah-mudahan, saya bisa melihat eselon atas dari aliansi pembunuh naga. Zhao Feng berbicara, Yang Mulia, cepat beritahu Su Tua. Penatua Jiang segera berkata tetapi segera setelah dia berbicara. Guru sedang mengasingkan diri dan tidak akan melihat tamu. Jika kamu butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Seorang cantik mengenakan gaun biru berjalan keluar dari desa. Suaranya selembut angin dan memiliki aura keanggunan baginya. Dia tidak kehilangan kebangsawanannya dan penampilannya benar-benar kelas atas di antara area Cloud. Dibandingkan dengan dia, keindahan nomor 1 dari Sun Feather City seperti butiran beras dibandingkan dengan cahaya bulan. Putri Jin. Mata semua pria yang hadir berbinar dan langkah kaki mereka berhenti. Putri Jin adalah tipe wanita pendiam dan anggun yang disukai kebanyakan pria dan dia pernah menjadi putri dari negara yang kuat. Putri Jin telah kembali dari pertemuan naga sejati suci belum lama ini dan sudah ada legenda tentangnya. Kemuliaan pertemuan naga sejati suci. Guru sedang mengasingkan diri dan tidak akan melihat tamu. Jika kamu butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Suara Putri Jin selembut sungai dan matanya seperti air. Dia mengenakan gaun abad pertengahan yang elegan dan tampak seperti seorang dewi dari sebuah gambar. Cantik, tapi tidak seksi.
Cantik, tapi tidak menghancurkan. Putri Jin telah mencapai tingkat pemahaman kecantikan yang luar biasa. Semua laki-laki lupa bernapas. Langkah kaki mereka terhenti saat mereka menghindari mata Putri Jin dari rasa bersalah di hati mereka. Kakak ke-9, Yang Mulia tersenyum ketika dia bertemu saudara perempuannya. Jiner, apakah luka Sutua masih belum pulih? Penatua Jiang bertanya dengan sungguh-sungguh. Putri Jin menggelengkan kepalanya dengan sedikit kepahitan. Tuan telah ditentang oleh beberapa pangkat Tuan sejati dan terluka parah. Sudah merupakan keajaiban dia selamat. Mendengar ini, kelompok dari keluarga Skyreach Imperial kecewa. Penatua Jiang, siapa tamu terhormat yang ingin bertemu guru? Putri Jin mendapatkan kembali emosinya dan melihat ke arah kelompok itu. Baru saat itulah Penatua Jiang dan Yang Mulia bereaksi. Kakak ke-9, aku akan memperkenalkanmu. Ini Zhao Eh. Yang Mulia tiba-tiba berhenti berbicara saat dia berbalik. Ketika mereka berbalik, Zhao Feng sudah pergi. Segera, tatapan semua orang bergerak ke arah rumput. Di atas rerumputan tergeletak seorang pemuda berambut biru yang tidur nyenyak dengan dengkuran halus. Dia tertidur lagi. Kelompok dari Skyreach Imperials berseru tetapi tidak terlalu terkejut. Selama 12 hari terakhir, mereka sudah terbiasa dengan masalah tidur Zhao Feng. Siapa dia? Wajah Putri Jin setenang air, tetapi nada dingin dalam suaranya menunjukkan ketidakbahagiaannya. Setiap pemuda yang bertemu dengan Putri Jin yang legendaris mungkin akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin dianggap tidak sopan. Tapi pemuda ini tertidur ketika bertemu dengannya. Di desa, ekspresi para elit aliansi pembunuh naga semuanya tercengang dan penuh warna. Zeze, ini pertama kalinya aku melihat seseorang tertidur di depan keindahan nomor 1 dari negara kuat yang kaya langit. Menarik, Putri Jin pasti akan setuju. Namun, dengan asuhannya, dia tidak akan menunjukkannya. Orang-orang yang hadir berdiskusi dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hehe, saudari ke-9, situasi tamu terhormat ini agak unik. Yang Mulia tersenyum canggung dan mulai menjelaskan. Ini pertama kalinya saya melihat tamu terhormat, seperti itu. Meskipun Anda adalah Yang Mulia ketiga dari Kerajaan Kaya Langit, tidakkah menurut Anda berlebihan dengan membawa orang asing secara acak ke markas aliansi pembunuh naga? Putri Jin masih murni dan suci, tetapi pertanyaan dalam suaranya membuat suasana menjadi tegang. Dalam hal status, Putri Jin hanya lebih tinggi dari Yang Mulia ketiga. Orang-orang yang hadir tidak terkejut. Putri Jin adalah jenius nomor 1 dari negara kaya langit yang kuat dan telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Selanjutnya, dia adalah murid Sutua. Dalam hal bakat, Putri Jin telah mencapai peringkat manusia sejati dan dia bahkan belum berusia 20 tahun. Di area Cloud, ini adalah keajaiban. Kakak ke-9, Saudara Zhao pernah menjadi jenius nomor 1 di 13 negara dan membantu kami dalam perjalanan. Keringat dingin membanjiri wajah Yang Mulia ketiga. Meskipun Putri Jin adalah saudara perempuannya, dia telah dipilih oleh Paviliun Angin Langit ketika dia masih muda. Statusnya di dalam Skyreach Imperials juga unik. Dia memiliki identitas seorang putri, dia adalah seorang jenius sekali dalam 100 tahun dari Paviliun Angin Langit, dan dia bertindak sebagai tombol antara kekaisaran dan klan. Di mata para pembudidaya, dia bahkan lebih penting daripada Raja Kaya Langit masa lalu. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Putri Jin, Yang Mulia ketiga merasakan tekanan besar. Dengan pemahamannya tentang saudara perempuannya, dia tahu bahwa dia marah. Bahkan Penatua Jiang berjubah coklat berkeringat dingin. Dengan Sutua dalam pengasingan, Putri Jin adalah wakilnya. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Jika tidak ada gerakan besar atau niat membunuh atau bahaya yang mendekat, Zhao Feng tidak akan bangun dengan mudah. Tidur kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bawa manusia dan kucing ini pergi. Tidak ada yang bisa mendekat tanpa perintah saya. Meskipun Putri Jin lembut dan baik, perintahnya sangat menentukan. Begitu dia mengatakan ini, beberapa sosok dari dalam desa dengan cepat mengepung Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Jiner, jangan. Ekspresi Penatua Jiang berubah secara dramatis saat dia mencoba menghentikan mereka. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah ahli True Mystic Rank dengan kekuatan yang tak terduga. Karena dia tertidur, aura Zhao Feng sangat lemah dan tidak bisa dideteksi. Suasana menjadi sangat serius. Penatua Jiang dan Yang Mulia ketiga mencoba yang terbaik untuk menghentikan perintah Putri Jin. Kau akan menghentikan perintahku. Wajah Putri Jin menjadi sedikit dingin. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Mengapa Penatua Jiang dan Yang Mulia ketiga melindungi pemuda ini dan bahkan membawanya ke inti dari aliansi pembunuh naga? Miao Mia, kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya saat duduk di tubuh pemiliknya dan mengamati anggota aliansi pembunuh naga di dekatnya. Kucing ini. Putri Jin tiba-tiba merasa familiar. Kucing pencuri kecil itu menyatu dengan ingatan dari pertemuan naga sejati suci. Kucing kecil pencuri, pemuda berambut biru.
Mata Putri Jin berputar saat dia mulai memeriksa penampilan pemuda itu. Zhao Feng telah berbaring dengan punggung menghadap Putri Jin sehingga dia hanya bisa melihat sedikit. Dia. Setelah melihat dari dekat, jantung Putri Jin berpacu. Tapi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Wajahnya penuh kejutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia menatap pemuda berambut biru di atas rumput. Perubahan 180 derajat dalam sikap ini membuat rahang orang-orang jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, wajahnya dingin dan tegang. Dalam sekejap mata, sikap Putri Jin telah berbalik. Dikatakan bahwa memahami seorang wanita seperti mencari jarum di lautan. Pada titik waktu ini, semua orang mengerti apa artinya. Pipi Putri Jin merah dan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ada kekaguman dari lubuk hatinya dan perhatian yang langka. Mulut yang mulia ketiga terbuka lebar dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengerti saudara perempuannya yang kesembilan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi rasa malu dan perhatian dari Putri Jin. Rahasia apa yang dimiliki Zhao Feng ini untuk memindahkan keindahan nomor satu dari Sky Ridge Strong Country? Bahkan Penatua Jiang, yang sangat berpengetahuan, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penatua Jiang, kakak ketiga, adalah kehendak surga bahwa Anda bisa membawanya ke aliansi pembunuh naga. Putri Jin menarik napas dalam-dalam saat jantungnya berdetak kencang. Matanya terpaku pada pemuda berambut biru dan tidak bisa digerakkan. Setelah itu, semua orang melihat Putri Jin mengambil Zhao Feng yang sedang tidur, membaringkannya di ranjang empuk, dan secara pribadi melayaninya. Di desa, para elit dari aliansi pembunuh naga mempertanyakan pandangan mereka. Dewi di dalam hati mereka, jenius nomor satu dari negara kaya langit yang kuat, Putri Jin, secara pribadi telah melayani seorang pemuda seusianya. Zhao Feng mencium sesuatu yang baik dalam mimpinya dan berbalik, salah satu tangannya dengan ringan menyentuh pantat Putri Jin. Wajah Putri Jin memerah seperti darah sebelum meninggalkan Zhao Feng di kamar yang bersih dan pergi. Sebelum dia pergi, dia melirik kembali ke Zhao Feng yang sedang tidur dengan hati-hati dan penuh emosi. Beberapa saat kemudian, di sebuah bangunan di dalam desa. Kakak ke-9, bagaimana kamu tahu kakak Zhao? Yang mulia ketiga bertanya dengan tidak sabar. Pada saat ini adalah pertanyaan di hati semua orang. Bahkan Penatua Jiang tua pun penasaran. Dalam hati mereka, Putri Jin lebih tinggi dari langit. Kapan dia pernah menempatkan pemuda di area cloud di matanya? Aku mengenalnya, tapi apakah dia mengenalku? Putri Jin menghela nafas. Pada saat ini, kenangan melintas di benaknya. Pada awal ingatan, Putri Jin berdiri di arena kuno dengan beberapa ribu jenius lainnya dan tidak ada bandingannya. Dalam pertemuan naga sejati suci, seorang jenius tingkat manusia sejati tahap awal yang sangat kecil seperti dia berada di urutan terbawah grup. Melihat yang lain, dia sangat biasa dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban luar biasa. Di grup, dia menyaksikan penampilan dari 5 keajaiban luar biasa dan bagaimana mereka mendorong generasi ini ke puncak. Tanpa ragu, dia kalah dalam pertempuran pertama. Dia kehilangan yang kedua. Dia kehilangan yang ketiga. Dia bahkan tidak berhasil melewati tahap pertama dari pertempuran 5 zona. Dia terluka parah di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan. Tentu saja, dia tidak mau pergi lebih awal karena dia masih ingin menonton bentrokan para jenius. Pertemuan naga sejati suci berlanjut. Dia melihat seekor kuda hitam yang sedang naik daun menjadi keajaiban yang luar biasa. Pemuda itu memiliki rambut biru dan seekor kucing peliharaan bersamanya. Pasangan itu memicu emosi setiap sudut di dalam arena kuno. Mengubah arus, keajaiban demi keajaiban. Pemuda di depan mata mereka naik selangkah demi selangkah. Tanpa sadar, matanya menjadi berkaca-kaca dan dia menyemangatinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak dukungan yang didapat keduanya atau berapa banyak penggemar yang menyemangati mereka. Sebuah pikiran biasanya terjadi dalam sekejap. Gambar-gambar itu melintas di benak Putri Jin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda legendaris akan berdiri begitu dekat dengannya dan dia bisa melihat setiap tarikan dan embusan napasnya. Jaring kematian awan besi. Di dalam gedung, Putri Jin pulih dari ingatannya dan matanya menjadi cerah kembali. Namun, yang menunggunya adalah tatapan penasaran. Kakak ke-9, bagaimana kamu bertemu Zhao Feng ini? Yang mulia ketiga tidak bisa menahannya. 2 tahun lalu, Zhao Feng adalah jenius nomor 1 dari 13 negara dan buronan. Keduanya seharusnya tidak saling mengenal, tetapi kemudian, mengapa Putri Jin berkata, saya mengenalnya, tetapi apakah dia mengenal saya? Zhao Feng ini telah mencapai True Mystic Rank di usia yang begitu muda. Siapa yang akan membayangkan bahwa seorang jenius seperti ini datang dari daerah Cloud? Dia mungkin akan dianggap jenius bahkan oleh seluruh benua. Penatua Jiang tidak bisa tidak berkata. Mata Putri Jin berbinar, tetapi dia tidak segera menjawab. Jika mereka tahu bahwa Zhao Feng adalah salah satu keajaiban yang luar biasa dari pertemuan naga sejati suci, seberapa terkejutnya mereka.
Setiap pembudidaya tahu dengan sangat jelas bahwa daerah awan hanyalah pedesaan yang miskin. Di masa lalu, perwakilan yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci penuh dengan kemuliaan. Setelah beberapa pemikiran mendalam, Putri Jin membuat keputusan. Saya bertemu Zhao Feng di pertemuan naga sejati suci. Penampilannya memang menakjubkan dan dia bahkan salah satu yang paling luar biasa. Putri Jin berkata lembut dan tersenyum. Dia menyembunyikan tampilan luar biasa Zhao Feng karena, meskipun Zhao Feng kuat, dia masih junior. Jika aliansi naga besi mengetahui bahwa keajaiban luar biasa adalah musuh mereka, mereka akan panik dan mencoba membunuhnya tidak peduli biayanya. Pikiran Putri Jin benar, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat Zhao Feng setelah memasuki warisan. Dia tidak memasuki naga sejati 100 kuat, oleh karena itu alasan dia bisa kembali begitu cepat kembali ke daerah Cloud. Jadi seperti itu, Zhao Feng ini juga berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Semua orang di gedung itu mengerti. Tidak heran Putri Jin mengenal Zhao Feng. Namun, mereka masih penasaran mengapa Putri Jin begitu bersemangat setelah mengenali Zhao Feng. Penatua Jiang menduga bahwa penampilan Zhao Feng menonjol dalam pertemuan naga sejati suci. Bagaimanapun, kultivasinya tinggi. Dia yakin bahwa Putri Jin telah menyembunyikan beberapa rahasia, tetapi jika dia tidak ingin mengatakan apa-apa maka dia tidak akan bertanya. 5 atau 6 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Putri Jin tinggal di sisi Zhao Feng dan sesekali bermain dengan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng telah terbangun beberapa kali selama periode waktu ini, dan mata kirinya dingin dan tenang. Dibandingkan saat dia berada di Secret True Dragon Gathering dan matanya dingin dan sedingin es, sekarang setenang air. Aura ini sangat dekat dengan pemahaman Putri Jin tentang air. Rambut birunya seluas lautan, dan kesadaran Putri Jin akan hilang dalam jurang tak terbatas setiap kali dia melihatnya. Pemuda legendaris ini dan garis keturunan matanya telah menciptakan mitos dan dia dipenuhi dengan misteri. Namun, apa yang membuat Putri Jin kecewa adalah bahwa Zhao Feng hanya akan tetap terjaga untuk waktu yang singkat sebelum kembali tidur. Putri Jin kecewa, tapi ini semua sesuai harapan. Dia terlalu berharap. Zhao Feng, tuanku akan keluar dari pengasingan beberapa hari kemudian. Dia adalah pemimpin dari aliansi pembunuh naga. Dia pasti tidak sabar untuk bertemu denganmu. Putri Jin tersenyum dan dengan cepat memberitahu Zhao Feng berita ini selagi dia bisa. Mendengar ini, murid Zhao Feng berkontraksi dan dia menganggukkan kepalanya. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dia tahu tujuan dari kunjungan ini. Su tua dari aliansi pembunuh naga adalah salah satu alasan Zhao Feng tetap tinggal di negara kuat yang kaya langit. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia hanya perlu tidur 2 atau 3 kali lagi sebelum dia bisa bertemu Old Su. Dia segera tertidur lagi. Putri Jin menghela nafas dan berjalan keluar, sementara kucing kecil pencuri itu tersenyum dari belakang. Dia mengerti bahwa, dengan perlindungan kucing pencuri kecil, Zhao Feng aman dan tidak perlu khawatir. Larut malam, kabut desa dipenuhi dengan dingin. Hu Shou Shou, suara melengking terbang tergesa-gesa muncul. Hu, aura mengerikan turun dari langit dan sesosok hantu muncul, dengan tawa aneh yang membuat tulang merinding. Serangan musuh. Penjaga di shift malam cegukan dingin saat dia merasakan energinya membeku, tetapi dia berhasil memeras 2 kata ini. Tidak baik, serangan musuh. Tanda seru. Keheningan desa segera dipecahkan oleh teriakan yang tergesa-gesa. Jantung Putri Jin melonjak dan, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa langit diselimuti oleh jaring abu-abu gelap raksasa. Jaring abu-abu gelap raksasa ini dikendalikan oleh 36 sosok kerangka bertopeng dan membentuk jaring besi di atas langit desa. Sial, ini adalah jaring kematian awan besi dari aliansi naga besi. Itu dibuat oleh Tuan Sejati Tiexiao dan digunakan untuk penyergapan dan membatasi para ahli dalam area tertentu. Wajah Putri Jin menjadi pucat pasi. Iron Cloud Deathnet adalah susunan unik yang biasanya dikendalikan oleh 1 atau 2 True Human Ranks dan 34 Elite Ascended Realm langit ke-6 atau ke-7. Fitur khusus dari susunan ini adalah ia dapat dibentuk dengan sangat cepat dan, meskipun tidak memiliki banyak kemampuan menyerang, itu seperti sangkar logam yang menghentikan korban yang terperangkap agar tidak terbang menjauh. Pada saat ini, jaring kematian awan besi telah terbentuk di atas desa dan kabel abu-abu gelap yang berkilau menjadi lebih dingin. Hahaha, jaring kematian awan besi telah dibentuk. Segala sesuatu di bawahnya adalah burung yang dikurung. Spawn dari Skyreach Seven Clans, keluar dan menyerahlah. Seorang botak gemuk berjubah merah tua bersandar di gunung dengan ekspresi bersemangat. Penatua inti, aku tidak berpikir bahwa kita akan menemukan benteng inti dari aliansi pembunuh naga dengan mengikuti pemuda berambut biru itu. Ini adalah kesempatan istana ke-18 kita. Untuk misi ini, hampir semua orang dari istana ke-18 ada di sini. Dengan jaring kematian awan besi, bahkan monster tua dari aliansi pembunuh naga tidak akan bisa melarikan diri.
Sosok-sosok muncul di gunung. Di antara mereka, 3 atau 4 berada di alam roh sejati, dan ada lebih dari selusin alam roh sejati setengah langkah. Jumlah ini tidak termasuk 2 alam roh sejati yang mengendalikan jaring kematian awan besi. Semua orang sepertinya dipimpin oleh botak gendut berjubah merah tua. Desa segera membentuk formasi pertahanan setelah panik, tetapi sebagian besar ekspresi mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Aliansi Naga Besi telah menggunakan seluruh kekuatan istana untuk menyerang, dan mereka bahkan telah membentuk jaring kematian awan besi yang menakutkan. Setelah Iron Cloud Deathnet terbentuk, siapapun di bawah True Mystic Rank tidak akan bisa terbang dan mereka akan menjadi burung yang dikurung. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya telah menyerah saat mereka membentuk barisan pertahanan dengan anggota lain dari aliansi pembunuh naga. Semuanya, jangan panik. Jika kita bekerja sama, kita masih memiliki kesempatan. Sutua akan segera keluar dari pengasingan dan akan membantu kita mendorong kembali musuh. Suara lembut Putri Jin bergema di seluruh area. Tugas terpenting saat ini adalah menenangkan semua orang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Mendengar nama Sutua, harapan dan niat bertarung bersinar di mata semua orang. Istana ke-18 Aliansi Naga Besi ada di sini dan Penatua Inti ke-18 telah tiba. Dia dikenal karena kelicikannya dan berspesialisasi dalam pertempuran yang berkepanjangan. Hati Putri Jin tidak bisa tidak dipenuhi dengan kepahitan saat dia memeriksa musuh. Aliansi Naga Besi memiliki 36 tetua inti, masing-masing bertanggung jawab atas istana masing-masing. Tetua inti adalah pilar yang menopang aliansi Naga Besi. Masing-masing dari mereka bisa memerintah satu sisi dan hampir semuanya berada di True Mystic Rank. Beberapa ahli True Mystic Rank bahkan mungkin tidak bisa menjadi penatua inti. Ada 2 True Mystic Rank atau ahli yang lebih tinggi di dalam desa. Salah satunya adalah Sutua, yang kekuatannya telah jatuh ke True Mystic Rank setelah terluka, dan yang lainnya sedang tidur. Putri Jin menganalisis situasinya. Dalam hal kekuatan tingkat atas, aliansi pembunuh naga tidak memiliki keuntungan sama sekali. Selanjutnya, aliansi naga besi memiliki lebih banyak peringkat manusia sejati juga. Yang lebih menakutkan adalah bahwa aliansi naga besi telah menyergap mereka dan membuat jaring kematian awan besi, yang dapat mengunci desa. Seiring waktu berlalu, lebih banyak bala bantuan dari aliansi naga besi akan tiba. Penatua Inti ke-18 ini hanya harus berspesialisasi dalam pertempuran yang berkepanjangan. Saudaraku, kunci desa dan jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Saat kami mengalahkan desa ini, kamu bisa bermain dengan putri itu. Wajah si botak gendut berminyak dan si gendut bergetar pelan. Dia mengamati Putri Jin dengan mata penuh nafsu dan, segera setelah dia mengatakan ini, para anggota aliansi naga besi menggosok tangan mereka dan menjilat bibir mereka. Namun, Penatua Inti ke-18 tidak terburu-buru dan mengatur pasukan selangkah demi selangkah, terutama berfokus pada sekitar desa. Semakin lama ini berlangsung, semakin tinggi peluang kemenangan kita. Orang-orang di dalam desa pasti akan mencoba menerobos. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Si botak gemuk bersandar di gunung dan, meskipun dia tampak bernafsu, kedalaman matanya tenang. Sense spiritualnya memindai seluruh desa. Pemuda berambut biru bernama Zhao Feng tampaknya berada di True Mystic Rank dan si botak gendut sudah siap untuknya. Membunuh. Di dalam desa, Putri Jin, Penatua Jiang, dan elit alam roh sejati lainnya mengirimkan gelombang serangan yang mencoba untuk pecah. Ding ding ding. Kabel abu-abu gelap di langit menyala tetapi tidak putus. Bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank hanya bisa membuat lubang mini untuk sementara, tapi lubang itu bisa diperbaiki dengan cepat dengan kekuatan arai. Plop plop plop. Dalam serangan putaran pertama, 4 atau 5 orang dari aliansi pembunuh naga jatuh, sedangkan hanya 1 dari aliansi naga besi yang mati. Jaring kematian awan besi seperti benteng yang dijaga dengan baik yang membutuhkan harga mahal untuk menerobos dengan paksa. Hati Putri Jin, Penatua Jiang, dan para ahli alam roh sejati lainnya jatuh. Perubahan mata, 1. Di atas desa, kabel abu-abu gelap itu seperti jaring laba-laba berkilauan dingin yang menutupi radius 1 mil. Jaring yang dibuat oleh 36 pembudidaya mengubah yang di bawah menjadi burung yang dikurung, tidak dapat terbang bahkan jika mereka memiliki sayap. Para anggota aliansi pembunuh naga putus asa. Kekuatan Iron Cloud Deathnet lebih besar dari yang mereka bayangkan dan putaran pertama mencoba untuk menerobos berakhir dengan kegagalan. Area awan diperintah oleh aliansi naga besi dan semakin lama ini diseret, semakin kecil peluang untuk melarikan diri. Hati Putri Jin mengamuk seperti api, tetapi dia berpura-pura tenang agar tidak ada yang panik. Aliansi naga besi memiliki keuntungan dan tidak terburu-buru untuk menyerang, jelas ingin menghabisi mereka semua sekaligus. Penatua Inti ke-18, si botak gendut, menyipitkan mata. Matanya sesekali berkedip dingin. Telur dari aliansi pembunuh naga harus pecah jika mereka ingin melarikan diri, tapi aku hanya perlu bertahan alih-alih menyerang.
Si botak gemuk berbaring di gunung dengan senyum licik. Tentu saja, dia tidak lupa melepaskan sens spiritualnya ke desa di bawah. Targetnya adalah pemuda berambut biru, Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa penguasa istana atas aliansi naga besi telah mengirim perintah pembunuhan peringkat 1, dia tidak akan menggunakan seluruh kekuatan istana ke-18. Pada kenyataannya, menurut pengalaman sebelumnya, mereka yang memiliki perintah pembunuhan peringkat 1 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh istana sendirian. Sens spiritual si botak gendut mengunci sebuah ruangan. Di dalam ruangan ada seorang pemuda berambut biru yang tidur dengan tenang. Di sebelahnya berbaring kucing pencuri yang tertidur. Pembunuhan di luar tampaknya tidak mempengaruhi mereka. Si botak gendut mau tidak mau mengungkapkan tatapan aneh. Anak super muda ini adalah target ordo pembunuhan peringkat 1. Semuanya, bertahanlah dengan baik untuk gelombang serangan berikutnya dari aliansi pembunuh naga dan bersiaplah untuk menyerang. Penatua inti ke-18 mengambil kembali sens spiritualnya dan senyumnya menjadi lebih besar, seolah-olah kemenangan sudah ada di genggamannya. Dia tidak melakukan gerakan gegabah, terus bertahan dengan jaring kematian awan besi. Ini adalah taktik termudah, mendapatkan hasil terbaik dengan harga terkecil. Bunuh. Aliansi pembunuh naga memulai serangan putaran kedua mereka, yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya, tetapi mereka bertemu dengan serangan balik aliansi naga besi dan meninggalkan lebih dari selusin mayat. Weng! Kabel abu-abu gelap segera memperbaiki diri seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam desa, peringkat manusia sejati adalah Putri Jin, Penatua Jiang, dan seorang pria berjubah abu-abu. Ini berarti bahwa aliansi pembunuh naga hanya memiliki 3 pilar. Putri Jin, jika Sutua masih tidak bergerak, kita akan mati bahkan jika kita bisa bergegas keluar. Tetua inti ke-18 bahkan belum menyerang. Pria berjubah abu-abu True Human Reng menyeka darah dari mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Kekuatan pertempuran dari True Mystic Reng sudah cukup untuk mengubah arus. Jiner, cepat buat Sutua keluar dari pengasingan atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Penatua Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Putri Jin menangis pahit di dalam hatinya. Tuannya berada pada saat kritis untuk pulih, dan jika dia keluar dengan tergesa-gesa, akan ada banyak kerusakan pada fondasinya. Tepat saat Putri Jin bermasalah, raungan yang dalam datang dari dalam desa. Jiner, jangan panik. Aku akan keluar sekarang. Suara yang dalam itu sepertinya datang dari seberang lautan. Embusan angin yang kacau bertiup di sekitar desa dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergerak. Kekuatan luar biasa membuat ekspresi Penatua inti ke-18 berubah secara dramatis dan jantung semua orang berdetak kencang. Pangkat Tuan Sejati, Sutua dari aliansi pembunuh naga benar-benar ada di sini. Kepanikan muncul di para ahli alam roh sejati dari aliansi naga besi, tetapi itu bukanlah ketakutan yang seharusnya mereka miliki ketika menghadapi peringkat Tuan Sejati yang normal. Seorang tetua berjanggut putih yang dikelilingi oleh api merah dan hijau melayang ke langit di atas desa. Retakan, penatua itu mengulurkan telapak tangannya dan, dengan semburan cahaya yang menyilaukan, menciptakan lubang selebar 10 yard di kabel abu-abu gelap. Sutua ada di sini. Teriakan gembira datang dari desa. Pendatang baru ini adalah pemimpin dari aliansi pembunuh naga, Sutua. Dia adalah salah satu dari True Lord Ranks di area Cloud yang bisa dihitung dengan satu tangan. Su Tianchen ini adalah penatua agung dari Paviliun Angin Langit dan memimpin perlawanan terhadap negara kuat naga besi selama bertahun-tahun. Jika bukan karena fondasinya rusak dan kekuatannya sekarang telah turun ke True Mystic Rank, kita mungkin akan lari ketakutan. Beberapa ahli alam roh sejati dari aliansi naga besi merasa beruntung. Hahaha, Su Tianchen, biarkan penatua ini melihat seberapa banyak kekuatan yang masih kamu miliki. Lemak botak itu tertawa saat pedang tulang putih muncul di tangannya. Dengan Weng, pedang tulang mengeluarkan api gelap yang membuatnya lebih jahat dan dingin. Pedang api jahat. Penatua inti ke-18 memutar pedang tulang putihnya. Kiu. Embusan angin kacau yang menyertai api merah dan hijau melaju menuju Sutua. Serangan si botak gendut itu sangat licik dan tidak hanya terfokus pada Sutua, dengan sengaja menyebar ke arah anggota aliansi pembunuh naga. Bajingan tak tahu malu. Ootsu meraung dalam saat pusaran air hijau muncul di sekelilingnya dengan lambaian lengan bajunya. Pusaran air hijau ini dengan cepat menyerap serangan si botak gemuk dan melindungi yang lain dari desa. Kekuatan pertempuran keduanya dekat dengan puncak True Mystic Rank. Sisa-sisa pertempuran mereka bahkan mengancam mereka yang berada di peringkat manusia sejati dan merupakan bencana bagi mereka yang berada di bawah alam roh sejati. Untuk menghindari hasil yang mengerikan, Sutua harus mengeluarkan lebih banyak energi dan mengedarkan lebih banyak ki dari roh sejati. Bum bum bam. Ootsu dan si botak gendut bertukar pukulan berat di udara. Dalam periode waktu ini, Sutua meniadakan semua serangan licik si botak gemuk tetapi harus menggunakan lebih banyak energi dalam prosesnya. Ledakan. Cahaya hijau yang membakar melesat ke langit dan dengan paksa menembus jaring kematian awan besi.
Wah! Tetua inti ke-18 mendengus dalam-dalam saat dia didorong mundur puluhan yard dan setetes darah bocor dari mulutnya. Meskipun dia turun ke True Mystic Rank, dia masih memiliki penguasaan True Lord Rank. Aku tidak bisa melawannya sendiri. Si botak gemuk tidak terkejut. Melihat Penatua ke-18 didorong mundur, para anggota aliansi pembunuh naga berseru kegirangan. Semuanya, ikut aku dan keluar. Old Su langsung mengatur anggota aliansi pembunuh naga. Putri Jin tiba-tiba teringat sesuatu dan memerintahkan seseorang untuk menggendong Zhao Feng. Pertempuran sedang berlangsung, tapi Zhao Feng masih tidur nyenyak. Itu adalah kucing pencuri kecil yang matanya berputar-putar dan memeriksa teman dan musuh. Bersiaplah untuk keluar. Putri Jin melindungi Zhao Feng dan memulai serangan berikutnya. Dengan Sutua di sini, dua lubang langsung robek di jaring kematian awan besi. Tetua inti ke-18 tersenyum tetapi tidak panik saat melihat ini. Dia berkata, jika kamu tidak akan muncul sekarang, kapan kamu akan menyerang? Hehe, pertarungan ini terlalu membosankan. Penatua ini hampir tertidur. Tawa samar seorang wanita terdengar di udara. Sua, di malam hari, sosok ramping muncul di pohon. Siapa di sana? Langkah kaki orang-orang dari aliansi pembunuh naga menegang saat mereka berbalik. Di belakang mereka, seorang wanita misterius muncul entah dari mana. Sosoknya yang menggerahkan dan gaun hitamnya tampak menyatu dengan malam. Tidak ada yang tahu kapan wanita misterius ini memasuki desa. Bahkan Sutua, yang sedang terburu-buru, tidak menyadarinya. Itu kamu, tetua inti ke-10 dari aliansi naga besi. Mata Old Su berkilat dingin dan mengenali identitas orang itu. Jelas sekali mereka pernah berinteraksi sebelumnya. Penatua inti ke-10. Hati kedua belah pihak bergetar. Semua orang tahu bahwa aliansi naga besi memiliki 36 tetua inti yang hampir semuanya berada di True Mystic Rank. Namun, di antara 36 tetua inti, 10 yang pertama memiliki metode yang menakutkan dan tidak dapat diukur dengan norma. Penatua inti ke-10 ini telah mencapai puncak True Mystic Rank dan, jika ini ditempatkan di pertemuan naga sejati suci beberapa bulan yang lalu, hanya Yu Tianhao yang akan menjadi lawannya. Hehe, Su Tianchen, sepertinya bekas lukamu telah hilang, tetapi kamu hanya memulihkan 30% dari kekuatan pertempuranmu. Wanita berpakaian hitam ramping itu tertawa ringan dan menghilang dengan sua. Jangan pikirkan itu. Sutua meraung saat dia berubah menjadi kilatan cahaya terang yang muncul di depan Putri Jin. Kiyu, belati tajam tiba-tiba menusuk ke arah Putri Jin. Lebih tepatnya, menuju Zhao Feng yang berada di depan Putri Jin. Ding! Pada saat kritis, Sutua memblokir belati. Sua, wanita ramping berpakaian hitam sekali lagi menghilang. Dia muncul di belakang Putri Jin saat belati tajamnya menebas membentuk busur. Kali ini, serangannya menyelimuti Putri Jin, Zhao Feng, dan Sutua secara bersamaan. Ada niat membunuh. Zhao Feng, yang sedang bermimpi, berhasil membuka matanya sedikit dan rambut birunya mulai beriak. Bam! Sutua sekali lagi bergegas, dan tubuhnya melepaskan gelombang cahaya hijau saat dia menerima pukulan untuk Putri Jin dan Zhao Feng. Sutua, Tuan, wajah Putri Jin menjadi pucat pasi dan matanya menjadi merah. Dada Sutua berlumuran darah dan sosoknya sedikit bergetar. Su Tianchen, kekuranganmu sama seperti biasanya. Jika Anda tidak begitu mementingkan emosi Anda saat itu, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkap kami. Senyum mengejek muncul di wajah tetua inti ke-10. Pada saat yang sama, Zhao Feng, yang sedang beristirahat di Putri Jin, berhasil membuka matanya dengan mengantuk. Mungkin karena dia dibangunkan oleh kekuatan luar, mata kirinya mulai bergetar. Kolam beku kadang-kadang berubah bolak-balik, dari es ke air dan kemudian dari air ke es. Itu juga akan menjadi biru sesekali. Perubahan mata, 2. Situasi Zhao Feng jelas menarik perhatian teman dan musuh. Bagaimanapun, dia adalah True Mystic Rank dan perintah pembunuhan peringkat 1 telah ditempatkan padanya. Namun, situasi Zhao Feng membuat orang lain curiga apakah dia bisa berdiri. Zeze, misi ini cukup bagus. True Lord Rank yang terluka dasar dan jenius True Mystic Rank yang lemah. Penatua inti ke-18 terbang ke udara. Dia memimpin sebagian pasukannya dan membentuk serangan menjepit Zhao Feng, Sutua, Putri Jin, dan tokoh-tokoh kunci. Su Tianchen, seorang True Lord Rank, sekarang akan mati di tanganku. Wanita berpakaian hitam ramping itu menggosok belati pendeknya. Kenyataannya, pukulan saat itu tidak terlalu melukai Sutua, tapi dia sudah meraih kemenangan di tangannya karena dia tahu kelemahan Sutua. Sutua, tanpa diragukan lagi, sangat kuat. Kedua tetua hanya akan percaya diri dalam mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Namun, Sutua harus mengkhawatirkan kehidupan orang lain dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, yang membuat wanita ramping itu bingung adalah Zhao Feng, yang memiliki perintah pembunuhan peringkat 1 padanya. Menjadi anggota inti dari aliansi naga besi,
dia tahu apa arti perintah pembunuhan peringkat 1. Biasanya, target ordo pembunuh peringkat 1 adalah pangkat tuan sejati atau seseorang yang telah mempermalukan aliansi naga besi. Target ordo pembunuh peringkat 1 adalah pemuda yang lelah dan lemah ini. Wanita ramping itu merasa seolah-olah ini tidak nyata. Menghadapi seseorang dengan perintah pembunuhan peringkat 1, bahkan dia akan merasa tidak nyaman dan menganggapnya serius. Namun, pemuda berambut biru ini tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun dan membutuhkan perlindungan seorang gadis. Target urutan pembunuhan peringkat 1 semudah ini. Wanita ramping dan botak gemuk bertukar pandang dengan sukacita di hati mereka. Hadiah untuk menyelesaikan perintah pembunuhan peringkat 1 sangat banyak, cukup untuk membuat mata sebagian besar alam roh sejati menjadi merah. Jiner, pemuda ini adalah... Alis putih Su tua terangkat saat dia bertanya. Tidak sulit baginya untuk melihat kultivasi sejati Zhao Feng dengan kultivasi True Lord Rank-nya, dan penatua inti ke-10 juga sangat mementingkan Zhao Feng saat itu. Tetua ke-10, kamu pergi mengulur monster tua Su. Aku akan menangkap anak nakal ini. Ingatlah untuk tidak membunuhnya. Si botak gemuk dipenuhi dengan kebahagiaan. Urutan pembunuhan peringkat 1 kali ini berbeda dari biasanya dan membutuhkan target untuk hidup. Huff. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu mendapatkan semua pujian? Saya akan menyerahkan Old Monster Su kepada Anda. Wanita ramping mengabaikan penatua ke-18 dan melintas ke arah Zhao Feng dan Putri Jin. Si botak gemuk menggertakkan giginya tetapi tidak bisa melawannya. Peringkat dari 36 tetua inti secara langsung terkait dengan kekuatan dan status mereka. Dia tahu betapa kuatnya dia dan jelas tidak bisa mengambil pujian darinya. Su Tianchen, ayo bermain. Si botak gemuk melambaikan pedang tulang putihnya dengan ekspresi redup dan menebas api pedang untuk menghentikan Su tua. Adapun wanita ramping, gerakannya tidak dapat diprediksi dan ditujukan ke Putri Jin dan Zhao Feng. Namun, dengan level Su tua, dia bisa melihat kemana wanita kurus itu bergerak dan segera memblokir kedua tetua inti. Tetua ke-10, mengapa tidak membunuh mayat hidup tua ini terlebih dahulu? Ini juga kredit yang besar. Si botak gemuk menyarankan dengan sedikit marah. Undead tua ini cukup merepotkan. Serangan wanita ramping itu tiba-tiba membelah dan menembak ke arah kelemahan Su tua. Su tua perlu melindungi Zhao Feng dan Putri Jin bersama-sama pada saat yang sama dan menangis dengan getir di dalam hatinya. Jika dia berada di puncaknya, dia jelas bisa membunuh kedua sesepuh hanya dalam waktu singkat, tetapi sekarang kekuatannya telah turun ke level True Mystic Rank. Menguasai. Mata Putri Jin mulai berkaca-kaca dan menoleh ke arah pemuda berambut biru. Dia menghela nafas dalam hatinya, jika kamu bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan yang kamu miliki di pertemuan naga sejati suci, situasi ini akan mudah diselesaikan. Tepat pada saat ini, sosok pemuda berambut biru itu bergerak sedikit. Perubahan di mata spiritual dewa kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Zhao Feng mengerang dan menutupi mata kirinya. Sensasi kembung yang menyakitkan 10 kali hingga ratusan kali lebih menyakitkan. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia mungkin sudah pingsan. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku 9,9 yard hampir sepenuhnya meleleh dan riak muncul di air. Namun, keadaan ini tidak sepenuhnya stabil. Sesekali, air akan berubah menjadi es dan mengeluarkan hawa dingin. Kekuatan mata spiritual dewa berputar di sekitar es dan air. Jika hanya itu tidak akan banyak, tetapi air kadang-kadang akan berkilau biru dan aura elemennya akan berubah. Setiap kali ini terjadi, mata kiri Zhao Feng akan menjadi biru. Rambut Anda. Putri Jin tiba-tiba menyadari bahwa rambut biru Zhao Feng telah berubah biru untuk sesaat. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu diam-diam mengamati mata dan rambut Zhao Feng dengan tatapan aneh sebelum mulai berpikir. Apa yang sedang terjadi? Mata spiritual Tuhanku belum berevolusi tetapi bisa berubah antara es dan air dan bahkan kembali ke elemen yang dulu pernah ada. Zhao Feng mulai menemukan pola. Sebelum perubahan terakhir kali, mata dan rambut kiri Zhao Feng berwarna biru. Dan saat itu mata spiritual dewa mengeluarkan aura dari sebelum perubahan. Ding ding peng boom. Zhao Feng merasa seorang tetua berjanggut putih melindunginya. Seiring berjalannya waktu, Su tua menjadi semakin lelah. Dia harus melawan dua tetua inti sekaligus sambil melindungi Zhao Feng dan Putri Jin. Pada titik waktu tertentu, pelanggaran dari dua tetua inti naik ke puncak dan mereka mendorong Su tua kembali. Su tua sudah terluka karena melindungi Zhao Feng dan teman-temannya ketika luka lamanya pecah lagi. Wah! Su tua memuntahkan seteguk darah dan wajahnya memutih. Menguasai. Putri Jin berteriak dengan sedih. Kesempatan bagus. Kedua tetua inti saling memandang dengan bahagia. Ilusi sky palsu tusuk. Sosok wanita ramping itu tiba-tiba menjadi buram. Kiyu. Gelombang pedang, ditumpuk di atas satu sama lain, turun dari langit menuju Zhao Feng dan Putri Jin. Gelombang pedang pertama menuju Putri Jin dan sepertinya muncul entah dari mana. Itu tidak mungkin untuk dihindari. Bunuh Putri Jin dulu,
lalu tangkap Zhao Feng. Sosok buram wanita ramping itu bergabung ke dalam kegelapan saat niat membunuhnya dilepaskan. Menghadapi serangan tingkat ini, Putri Jin tidak bisa melakukan serangan balik atau menghindar sama sekali dan wajahnya menjadi pucat pasi. Jiner, Su Tua memuntahkan seteguk darah dan berseru. Zhao Feng, yang bersandar pada Putri Jin, tanpa ekspresi, dan wajahnya dipenuhi kantuk. Mata tetua inti ke-10 bersinar dengan cahaya yang aneh. Zhao Feng tidak memiliki rasa takut bahkan dalam situasi ini. Kalau begitu, wajah wanita ramping itu menjadi dingin dan dia menebas ke arah leher putih salju Putri Jin. Pada saat itu, Putri Jin menutup matanya. Su Tua meraung tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya, pikiran mereka bahkan tidak bisa mengikuti. Ding! Sebuah snap renyah terdengar di malam hari. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Zhao Feng masih bersandar pada Putri Jin, setengah tertidur. Wanita ramping itu hanya berjarak setengah yard dari Zhao Feng dan Putri Jin. Mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Namun, langkah kakinya membeku. Retakan, belati di tangan wanita itu patah menjadi dua. Miao Mia, seekor kucing kecil abu-abu gelap bermain-main dengan belati transparan dan, dengan sekejap, senjata wanita itu terbelah dua. Bagaimana ini mungkin? Twilight Night Daggerku adalah senjata warisan kelas spiritual tingkat menengah yang langka dan harta karun pembunuh yang langka. Wanita kurus itu linglung. Dia tidak bisa menerima ini. Apa? Rahang si botak gemuk hampir jatuh ke tanah. Dia menyaksikan belati malam senja wanita ramping itu terpotong menjadi dua oleh belati kucing pencuri kecil itu. The Illusionary Skyfake Stab adalah langkah terkenal tetua inti ke-10 dan bahkan True Mystic Ranks yang normal tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bagaimana kecepatan kucing pencuri kecil itu bisa begitu cepat untuk menghentikan serangan tetua inti ke-10 dalam sekejap? Yang lebih luar biasa adalah belati kucing pencuri kecil itu. Latar belakang macam apa yang dimilikinya untuk bisa mengiris senjata tingkat spiritual seperti tahu. Bahkan True Lord Ranks tidak bisa melakukan itu. Pada titik waktu ini, kedua belah pihak menjadi linglung sesaat. Kucing pencuri kecil, kamu seharusnya tidak melepaskan aura senjatamu dengan mudah. Biarkan aku yang menanganinya. Zhao Feng menggosok pelipisnya dengan lelah. Kembali ke istana berharga Sein Ungu, bahkan roh parsial Sein Ungu panik ketika kucing pencuri kecil itu mendapatkan senjata warisan misterius ini. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil kembali belati transparan yang misterius itu. Begitu dia berbicara, Zhao Feng perlahan berdiri. Bocah bodoh, kamu tidak bisa melakukan apa-apa dan ingin melawan. Si botak gemuk pulih dari keterkejutan sesaat. Penampilan kucing saat itu mengejutkannya, tetapi dia segera menyadari bahwa ancaman kucing kecil pencuri itu berasal dari belati misterius. Serahkan belati itu. Ekspresi wanita berpakaian hitam segera berubah dari keterkejutan menjadi keserakahan dan kegembiraan yang luar biasa. Jika belati misterius ini jatuh ke tangan seorang pembunuh sejati, legenda macam apa yang akan diciptakannya? Zhao Feng tidak peduli dengan kedua sesepuh. Dia membuka kekuatan mata spiritual dewa dengan tidak sabar saat dia melawan keinginan untuk tidur. Mata kiri Zhao Feng berubah dari biru yang tenang menjadi dingin yang membekukan, lalu menjadi kilatan biru yang tajam. Tiga elemen air, es, dan angin menandakan awal dari yang tidak diketahui.